antara Indonesia melawan Laga yang akan dipimpin oleh dua wasit asal Thailand, yaitu Benyapol dan juga John Lakun, dan juga 3 wasit internasional yang dimiliki oleh Indonesia. Di kubu Indonesia yang akan menjadi kapten tentunya adalah Iqbal. Ini salah satu pemain yang juga paling senior Bayu di tim saat ini. Udah beberapa kali menjadi pemain terbaik di Liga Futsal Indonesia. Yang saya highlight di sini kayaknya wasitnya gondrong-gondrong semua ya, Reza ya. Dan kalau misalnya ada perpanjangan waktu jangan 20 plus 5 sama 29 ya. Tapi udah pasti, soalnya futsal nggak ada tambahan waktu. Oh iya. Ya, dan kedua tim sudah masuki 8 pertandingan. Ini jadi laga pertama juga bagi Indonesia sejak pertandingan kualifikasi Piala Asia tahun lalu. Dan sebelum kita menyaksikan pertandingan, tentunya kita akan mendengarkan national anthem dari kedua tim. menyanyikan lagu kebangsaan Malaysia. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia. Reza, merinding gak Reza? Moment of silence, 1 minute kepada. Ya, kita sudah mendengarkan tadi bagaimana national anthem dari kedua tim, dan sebelum memulai laga kita akan moment of silence untuk mengenang kepergian Andre Piscesa. Ya, sang legend. Kepada para hadirin untuk tenang terlebih dahulu. Kepada hadirin untuk tenang terlebih dahulu. Moment of silence, 1 minute kepada Coach Andre Piscesa.
selesai. Dua momen yang begitu mengharukan. Ya, momen pertama adalah ketika kita mendengarkan 7.000 penonton menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan yang kedua adalah ketika 1 minute silence untuk mengenang sahabat kita, Betul. pelatih kita, abang kita semua, Andre Piscesa. Selamat jalan. Semoga Anda bisa tersenyum melihat apa yang sedang terjadi di Gor Among Rogo Jakarta saat ini. Ya, untuk yang belum tahu, Bang Andre Piscesa adalah salah satu yang membuat futsal series ini besar. Ya, Reza. Pada saat di Jakarta dan juga kemarin saya menyaksikan langsung bagaimana saya melihat detik-detik terakhir dimakamkan, dan itu memang memberikan aura yang sangat positif, dan ini ada starting line 5 ya. Ya, Selanjutnya sesi foto ini adalah starting bersama 5 yang diturunkan oleh kepada Hector kedua Soto, di tim mana nasional. ada Firman Adriansyah, Iqbal di posisi flank, Samuel Eko di posisi pivot, Anca di posisi anchor, dan juga Albakir di posisi goalkeeper. Bayu. Ya, ini adalah benar-benar paketan dari Bintang Timur Surabaya ya, kurang lebih ya. Karena terkecuali dari Anca ya. Ya. Kecuali dari Anca, dan ini menjadi racikan Coach Hector yang memang sudah digembleng selama beberapa minggu untuk melakukan laga tersebut, dan ini ada Sesi foto starting 5. bersama kepada kedua tim nasional. Starting 5 dari Malaysia Malaysia. dengan Syawal Sabarudin di posisi goalkeeper, kemudian Abu Hanifa, Muhammad Awaludin, Muhammad Rizwan Bakri, dan sang most valuable player Liga Malaysia 2024, Yap. Muhammad Firdaus Ambiyah yang turun sejak awal. Ya betul, J pun menjadi pemain kunci yang lumayan sangat berbahaya untuk Indonesia juga, dan itu harus bisa diantisipasi oleh Coach Hector nantinya. Dengan kecepatannya juga seringkali memberikan bola direct yang sangat berbahaya, Reza, dan ini Ya. benar-benar harus diantisipasi sekali lagi oleh staf pelatih-pelatih dari Indonesia sendiri, Reza. Ya, dari futsal series untuk Indonesia, laga persahabatan internasional yang dipersembahkan oleh futsal series Indonesia versus Malaysia segera berlangsung. Hidup kadang di atas, kadang di bawah. Kita pernah merasakan betapa pedihnya tidak lolos ke Piala Asia 2024, tapi sekarang kita ingin bangkit, Bayu, dan ini adalah momentum. Ya, ini adalah momentum yang sangat baik untuk bisa membangkitkan gairah dari futsal Indonesia sendiri, apalagi kita memiliki kepengurusan yang baru, dan kita berharap semua dengan kepengurusan ini banyak sering melakukan kolaborasi demi untuk memajukan futsal Indonesia tentunya, Reza. Ya, jadi yang kita harapkan adalah yang pertama dari semakin banyak pertandingan yang bisa kita saksikan untuk tim nasional Indonesia, termasuk juga memang pada awal November nanti ya, sekali lagi kita juga akan bermain di Bangkok, Betul. menjalani AFF Futsal Championship 2024, di mana kita harapkan kita juga bisa mendapatkan hasil maksimal, karena ketika AFF terakhir kita hanya menjadi runner-up. Ya. Kapten dari kedua tim, Iqbal, 4 kali pemain terbaik Liga Futsal Indonesia, 6 kali juara Liga Futsal Indonesia, bersandingan dengan Abu Hanifa Hasan, kapten dari Malaysia. Ya, Iqbal menjadi pemain kunci yang benar-benar konsisten di futsal Indonesia. Bagaimana karakter Iqbal sendiri yang sangat agamis dan juga bisa memimpin teman-temannya, walaupun dia tidak kalau dibilang tidak terlalu berisik, tidak Ya. terlalu teriak-teriak, tapi bagaimana dia bisa memberikan hal-hal positif dengan auranya untuk teman-teman yang lain, Reza. Ya, ini istilahnya leading by example. Betul. Ya, jadi nggak dengan omongan tapi dengan bagaimana cara dia di lapangan Yap. yang membuat Iqbal menjadi pemain yang begitu spesial, menjadi pemecah rekor ya, pemain dengan jumlah Liga Futsal Indonesia terbanyak. Betul. 1 kali bersama dengan Black Steel, 2 kali bersama dengan Famos FC Mataram, dan 3 kali bersama dengan Bintang Timur Surabaya. Sementara itu di kubu lawan, Coach Rakpol Senet Ngam alias Coach Hami, Yap. yang biasanya dipuja di Gor Among Rogo Yogyakarta Betul. ketika menangani Black Steel FC Manokwari, kali ini tampaknya jadi musuh, Bayu. Ya, dari raut mukanya sendiri dia menginginkan futsal Indonesia pun jauh lebih baik ya, walaupun dia memegang Malaysia sekarang. Tapi memang Coach Hame ini memiliki karakter yang seringkali mematikan untuk lawan-lawannya ya. Bagaimana juga dengan kepemimpinannya, kita melihat ya, apakah ada perbedaan ketika dia memegang Black Steel dengan suaranya yang lantang dan keras, atau lebih kalem pada hari ini, Reza? Dan memang lumayan sengit kalau kita ingat dulu bagaimana rivalitas antara Hector Soto dengan Coach Hami di lapangan. Ini dua pelatih yang sempat memang berjibaku juga di Liga Futsal Profesional ketika menangani Bintang Timur Surabaya dan juga Black Steel FC Manokwari. Dan memang Hector kembali tahun ini ke Indonesia bukan untuk menangani Bintang Timur lagi, tapi menangani tim nasional Indonesia. Ini yang kita harapkan juga bisa menjadi angin segar tentunya bagi futsal Indonesia. Sesaat lagi, Bayu, kita akan segera berlangsung kick off babak pertama pertandingan persahabatan internasional persembahan futsal series
Indonesia, Timnas Garuda yang menghadapi Harimau Malaya. Baik para hadirin yang ada di Gelora Mongrogo Yogyakarta. Babak pertama. Mari kita Sudah berlangsung. countdown dari 5, 4, 3, 2, 1. 1. Inilah dia kick off babak pertama Indonesia versus Malaysia. Selamat menyaksikan bersama saya Reza Pradita juga Bayu Aditya yang akan memandu jalannya pertandingan. Dari bawah Reza kita lihat ada pergerakan dan juga inilah kecepatan dari seorang Firman yang benar-benar harus waspadai oleh Coach Hame sepertinya. Ya kali ini build up play coba dilakukan oleh Indonesia. Ya. Firman Ardiansyah kepada Anca. Jauh kepada Muel dan gagal untuk bisa dikontrol dan menariknya ini akal-akalan Hector juga Bayu. Baru Betul. 15 detik Evan Somilena sudah masuk bersamaan juga dengan pemain yang begitu lincah Samuel Amos. Ya, pemain yang sangat lincah di sisi flank kiri. Samuel Amos tahu betul apa yang dimau seorang Evan ketika bola sudah berada di kaki Evan. Evan bisa menyelesaikan sendiri dan juga flank dari kanan atau kiri bisa langsung untuk mensupport seorang Evan. Kita lihat 3-1. Oh. Ya ini menarik di mana Indonesia bermain dengan bola 3-1 dan 4 dari 5 pemain yang ada di lapangan bagi timnas Indonesia adalah pemain yang sempat dilatih oleh Coach Hami ketika di Black Steel. Ada Albagir, Anca, Samuel Amos dan Evan yang biasanya menjadi pemain yang dilatih oleh Coach Hami kan ini menjadi lawan juga Bayu. Betul sekali kita lihat. Oh, ada bahaya di sini. Ya terlihat dari Rizwan Bakri tadi masih bisa diblok oleh Anca, kembali tekan dari Malaysia tapi Rizwan Bakri gagal tadi untuk melepaskan umpan. Pemain yang di keempat laga terakhir menghadapi Indonesia berhasil mencatatkan 5 gol bagi Indonesia. Salah satu pemain yang memang harus diwaspadai oleh timnas Indonesia. Ya, Iwan kita lihat ya dengan kecepatannya dan juga kelincahannya. Ini kurang lebih mirip-mirip 11-12 dengan seorang Ayon ya. Benar. Beda generasi aja ya. Ya, betul. Jadi Rizwan 1-1 dengan Iqbal dari sisi yang sempit. Iqbal Iwan Diovans yang begitu baik Bayu. Kita lihat ya bagaimana seorang Evan mensupport rekannya Amos untuk bisa bermain enjoy dan juga tidak ada beban sama sekali Reza. Karena tentu para pemain juga harus bisa lepas dari tekanan ya ketika Betul. bermain di hadapan 7.000 pendukung tim nasional Indonesia. Kikin kali ini diambil oleh Firdaus Ambiah. Masih diblok oleh Albagir. Yang gawangnya juga baru saja meresmikan kemindahannya ya. Ya, betul. Dari unggul ke Fafage. Dan juga peran Albagir jangan lupa benar-benar harus bisa dikembangkan oleh rekan-rekan yang lain. Bagaimana juga antusias para penonton juga jangan sampai suara penonton bisa menutup teriakan dari seorang Albagir. Ini dia Anca. Ya, lagi-lagi tackling defense yang begitu baik. Counter attack dari Indonesia, Iqbal masih bola di sisi flank kiri tapi tembakannya masih bisa diblok dan dikuasai oleh Syawal bin Sabarudin. Sudah terlihat Reza bagaimana bola terus mengalir ke seorang Ridwan ya. Dan ini Malaysia juga main mirip-mirip dengan Black Steel asuhan Betul. Coach Hami ya. Ya, juga ya. dengan 3-1 dan mereka mencoba memanfaatkan sang pivot Muhammad Awaludin bin Betul. Tawi. Belum ada teriakan yang berarti dari seorang Coach Hame tampaknya Reza. Ya. Dan paketan kedua sepertinya sudah ingin diturunkan Reza. Ya. Tidak butuh waktu banyak ya. Hanya 3 menit, 4 menit saja. Coach Hector juga sudah mempersiapkan paketan selanjutnya. Ya sudah disiapkan di pinggir lapangan. Firman Ardiansyah, Rizky Xavier, Israr Megantara yang kali ini akan coba dimasukkan. Serta ada Wendy Brianik. Yap. Wendy Brian yang juga memiliki karakter yang hampir sama dengan Amos. Karena beberapa kali terlihat tadi feeling touch dari Indonesia juga sepertinya belum ketemu ya. Ya tapi ini sesuatu yang wajar. Lagi-lagi Betul. ini adalah laga pertama internasional ya bagi timnas Indonesia setelah memang Anda yang siaran waktu itu Bayu ketika kita kalah ya menghadapi Arab Saudi. Betul sekali. Ya kan ini laga akan dihentikan sejenak karena ada timer ya. Hanya akan coba diperbaiki sambil mungkin kita bahas juga Bayu apa yang sudah tersaji sejauh ini. Bagaimana Anda melihat paketan pertama tadi dari Indonesia yang diturunkan oleh Coach Hector? Ya sekali lagi saya katakan feeling touch mereka mungkin belum ketemu. Entah itu mereka juga terlihat sedikit gugup melihat antusias pemain penonton kita yang sangat luar biasa. Tapi saya pikir setelah second touch kedua mereka akan menemukan performa terbaiknya pada saat ini.
khususnya di sisi flank tadi bagaimana ada kesalahan minor dari seorang Amos ya yang ingin menyuplai bola kepada Evan tapi tidak sampai tampaknya. Dan ini dia kita lihat para supporter yang sudah hadir langsung ke Gor Among Rogo Yogyakarta. Indonesia istimewa. Terima kasih Yogyakarta. Dan memang di pinggir lapangan ya, ini juga sudah disiapkan oleh Coach Hector, Firman Adriansyah, Israr, Ais dan juga Wendy Brian. Ya, artinya kemungkinan juga tidak akan mengubah bola 3-1 dari Indonesia, Bayu. Betul sekali, kita lihat juga Ais kembali ke performa terbaiknya dengan menaruh seorang Israr di sana. Ya, sambil kita menunggu tentunya timer yang memang sedang diperbaiki. Sambil kita juga menunggu nanti bagaimana sentuhan para pemain Indonesia ya ketika laga kembali lanjutkan, di mana Iqbal kali ini akan melanjutkan pertandingan dari situasi kick-in. Ada Evan. Oh, hampir saja kita lihat tadi, inilah yang dinamakan, kenapa dia dinamakan Evan Movic ya. Ya benar. Dengan pergerakannya seperti Ibrahimovic yang beberapa kali, saya ingat sekali waktu itu beberapa gol terjadi seperti itu Reza. Ya. Pada saat di Gabro dan juga mungkin beberapa kali di Timnas. Dan ini dia Hairul Effendi Ayon, sang legend dari futsal Malaysia sendiri. Ya, di usia yang sudah 36 tahun ya, kita lihat Ayon masih membela tim nasional. Iya betul sekali, dan sudah memiliki 3 anak serta masih memiliki visi misi yang sangat baik untuk futsal Malaysia sendiri. Benar. Tapi sekali lagi Indonesia harus bisa mengembangkan permainannya di 3 menit pertama ini Reza. Ini dia Kembali situasi kick-in bagi Indonesia. Evan masih bisa diblok. Kesempatan counter attack kali ini bagi Malaysia. Berikan bola ke kiri. Ayon, sudut sempit tadi. Ya, mudah sekali tadi kita lihat Al-Bagir, ada counter attack 3 lawan 2 Reza. Oh, Ya, masih ada penyelamatan dari Syawal bin Sabarudin. ya baik sekali apa yang dilakukan seorang Anca tadi, melihat pergerakan dari seorang Amos di flank kanan ya. Ya, kembali ke kanan dari Samuel Amos. Wow, Cut inside. Geser bola ke sisi kiri. Evan Movic, 1-1. Evan! oh, Masih melebar. Side netting Bayu. betul sekali, kita melihat Evan pergerakannya sangat aktif. Oh, sayang sekali tadi. Ya, masih melebar. Tercoba dari Evan Movic. Tapi Indonesia mulai keluar dari tekanan. Betul. Lalu kali Malaysia menyerang balik 1-1 dengan Al-Bagir. Oh, Masih melebar. Percobaan tadi yang dilakukan oleh Saad bin Abdul Sani yang baru saja masuk lapangan. Paketan kedua dari Malaysia juga sudah masuk. Wonderkid Syahir Iqbal Khan Yap. sudah dimainkan. Dan ini paketannya rasanya akan lebih cepat dari Malaysia. Ini dia. Israr Megantara. oh, Tuh, penyelamatan yang kembali begitu apik dari Syawal bin Sabarudin. ya. Tapi Indonesia mulai mendapatkan banyak peluang. Betul sekali, kita lihat pergerakan sekecil apapun dan juga sepeluang apapun dari seorang Ais, melihat pergerakan dari Israr dan memberikan bola ke kaki terbaik dari seorang Israr, dan ini adalah yang sudah dilatih. Oh, ini dia Reza. Wow, what goal, kick in yang begitu visioner, melepaskan Firman Adriansyah Ya. dan melepaskan tembakan first time ke gawang Malaysia. Indonesia 1, Malaysia 0. Ya, kita lihat tadi yang seperti saya katakan di pertama tadi Reza, bagaimana kesiapan mereka pada saat mulai stretching, mulai melatih fisik mereka pada saat sebelum memulai pertandingan. Mereka terlihat sangat siap dan juga siap untuk melumat Malaysia Reza. Ini dia, wow, what a goal Reza. Firman Firman, Adriansyah membuka keunggulan bagi Indonesia. Tekanan yang mulai dirasakan oleh Harimau Malaya di Gor Among Rogo Yogyakarta yang mulai begitu bergemuruh. ya, Malaysia sendiri pun sudah mulai tertekan ya, sekali lagi ya Reza ya. Bagaimana gol pertama ini juga bisa merubah jalur taktik dari Coach Hame selanjutnya Reza. Firman Adriansyah terus menjadi mimpi buruk bagi Malaysia. Mei 2022 dia lepaskan 2 gol ke gawang Malaysia dalam kemenangan 3-0. April 2022 dia lepaskan 1 gol dalam kemenangan 5-1 atas Malaysia. Dan kali ini dia mencetak gol keempatnya dari 3 pertandingan terakhir menghadapi Malaysia. Ya, mantan pemain Cosmo dan juga Bintang Timur Surabaya sekarang masih ada Firman, Ya. dan itu menjadi sesuatu senjata yang benar-benar dibutuhkan oleh seorang Coach Hector Suto. Tapi sekali Ya. lagi waktu masih sangat panjang ya. Benar, ini rezeki pengantin baru ya. Oh iya, betul sekali. Tidak ada pilihan tampaknya seorang Wendy tadi. Benar, harus membuang bola. Yap, karena betul. tidak ada rekannya tadi di jalur passing. Betul Tapi sekali. ini situasi memang harus dipahami oleh pemain. Betul, Kalau memang tidak mungkin harus dibuang juga Bayu. betul sekali untuk bisa mereset kembali defense dari Indonesia sendiri. Kita melihat juga tadi bagaimana Firman sudah melaju ke depan ya.
Situasi kick in dari Malaysia, umpan ke tiang kedua, ada penyelamatan di Al-Bagir. Wow, hampir saja kita lihat Ya, tadi. sudah terlepas tadi. Ya, saat betul Bin sekali. Abdul Sani, tapi memang belum bisa melepaskan gol. Split bola dan juga penutupan jarak syuting yang baik tadi dilakukan oleh seorang Al-Bagir ya. Al-Bagir kali kuasai bola. Ini juga yang diperlukan oleh kiper modern ya. Bisa mengalirkan bola, Bayu. Betul. Mulai menarik bagaimana seorang Wendy dan juga Ais sekali lagi pasti melihat pergerakan dari seorang Israr. Ya. Karena tadi ada satu peluang yang sangat baik tadi dari Ais dan juga Israr ya kita Benar. lihat. Oh, Ya, ini yang harus bisa dikurangi oleh Indonesia. Pelanggaran Betul. kedua dari Indonesia, Wendy Brian Ik. Tadi memang sudah melakukan challenge yang terlambat. Betul. Ini dia. karena Pemain memang yang usianya sudah 36 tahun tapi cepatnya masih kayak gini, Bayu. betul sekali, setuju sekali. Kita lihat juga tadi bagaimana seorang Ayon juga Ya. melakukan running with the ball. Tapi seharusnya tidak boleh, nggak usah langsung Ambil sekali ya. diambil sekali karena masih ada cover seorang Firman tadi di sana ya. Benar. Dan jarak dari Al-Bagir pun masih terlalu jauh sehingga sayang sekali foulnya ya. Ya, karena memang juga masih di wilayah permainan dari Malaysia. Betul, Tapi betul. lagi-lagi memang ini pelajaran-pelajaran ya yang pada akhirnya memang akan didapatkan oleh pemain dengan uji coba internasional. Ya, ada Mexican Wave. Kita ikutan ya di sini ya. Yogyakarta. Ini dia kembali ke lapangan dan benar-benar megah dan bergairah ya. Bagaimana antusias para pecinta futsal di Indonesia. Ya, kembali build up dari Malaysia. Ayon, Syahirkan, umpan Ini dia. paralela. Ada kontak di sana. Ya, ini memang cerdik ya dengan pengalaman yang dimiliki oleh Ayon. Kontak seminimal tadi memang Yap. bisa menjadi pelanggaran. Betul, karena dia juga bisa menghitung bola running with the ball-nya tidak terhitung dan juga tidak terjangkau. Akhirnya dia harus menjatuhkan diri. Ya. Ketika tadi dia juga terjangkau pun sudutnya sangat sempit sekali di sisi dari Al-Bagir. Hingga bisa menghasilkan foul ketiga tampaknya ya. Ya, kali ini free kick bagi Malaysia. Ahmad Harit dan juga Syahirkan hadapi bola. Ya, dan harus berhati-hati Indonesia karena di 5 menit awal sudah ada 3 pelanggaran yang dilakukan. Sepakat langsung dari Syahirkan. Oh. Masih melambung. Otomatisasi dari seorang Firman juga sangat baik ya. Melihat tadi pergerakan dari seorang pivot bergerak ke sisi flank ke kanan ya Reza. Ya, Runtuh Boy yang sudah dimasukkan. Sama Menang dengan sekali. Rio. Ya, umpan panjang dicoba lepaskan oleh Romi Humandri Ya. yang sudah tidak pirang ya sekarang. Betul sekali, Romi. Pemain yang berbahaya di BBK Kancil ya pada saat Ya. itu ya, Kancil. Ya, Ini baru dia. berganti nama juga ya menjadi Bangsuma FC. Betul, Pangsuma FC. Runtuh Boy mencari Samuel Eko tapi mendapatkan gangguan dia tadi dari Ahmad Harit. Naim bin Muhammad Nasir, pemain asal tim Pahang Rangers yang Yap. juga diperkuat oleh Guntur Sulistyo. Betul. Yang kali ini masih ada di bench. Masih ada di bench dan kemungkinan Samuel. ini dia ada Mencuri peluang. bola. Oh. Counter cepat kita lihat. Ya, ini juga pilihan yang harus diambil ya oleh Al-Bagir. Betul. Karena tadi back pass dari Runtuh Boy dengan kaki maka tidak bisa ditangkap. Perpaduan Bintang Timur Surabaya dan juga Pangsuma serta Fafage ini ya. Ya, kembali tekanan dari Malaysia. Rizwan Bakri mendapatkan penjagaan dari Wow, Runtuh Boy. ini bisa dia Reza. dilakukan. Counter attack, Runtuh Boy. Kembali pada Runtuh Boy. Ini dia Reza. Sebuah chemistry yang sangat baik tadi antara Runtuh Boy kepada Romi dan bebas kembali kepada Runtuh Boy. Melihat pergerakan dari seorang Runtuh Boy sangat berbahaya dengan kaki terkuatnya di kiri Reza. Publik Among Rogo Yogyakarta kembali bersorak gembira. Reverse pass yang begitu terukur dari Romi Humandri melepaskan Ardiansyah Runtuh Boy yang melepaskan tembakan ke gawang yang sudah kosong. Indonesia 2, Ya. Malaysia 0 dan akan ada timeout cepat yang diambil oleh Malaysia. Betul sekali, dari passing dari seorang Runtuh Boy melihat pergerakan ingin melakukan check-in, ternyata dia melakukan check-out dengan kaki terkuatnya. Benar. Sangat mudah sekali bagi seorang Runtuh Boy. Dan ini menjadi skor yang membuat para penonton di Gor Among Rogo bersorak Reza. Ya, ini hal simple, hal sederhana Bayu. Hanya check in, check out,
tapi kita lihat impact-nya begitu besar. Betul. Hal fundamental yang sering dilupakan oleh pemain, tapi Betul. kita lihat ketika dilakukan dengan baik dan benar, impact-nya begitu luar biasa. Setuju sekali. Kadang-kadang para pemain yang saya pikir baru ini mereka cepat kali merasa bosan ya, terutama ingin melangkah ke Liga Amatir, Liga Nusantara ataupun ke Liga Pro. Cepat banget merasa bosan. Oh, latihannya kok passing lagi, latihannya kok shooting lagi, latihannya kok kontrol lagi. Padahal ini adalah benar-benar teknik dasar fundamental yang harus dimiliki seorang pemain futsal khususnya Reza. Jadi ini juga jadi pembelajaran ya bagi mungkin para pemain muda yang menyaksikan pertandingan ini, dan rasanya mungkin ada ratusan ribu Betul. yang menyaksikan laga ini. Wow. Bukan hanya di GOR tapi juga yang menonton langsung di YouTube Futsal Series. Jadi mungkin ini jadi pembelajaran bagi mereka melihat bagaimana Runtuh Boy yang juga sekarang mulai dewasa gaya permainannya. Kick off dari Malaysia setelah timeout yang mereka ambil. Tidak menurunkan tempo, kita lihat. Oh, Ya, umpan yang terlalu pelan tadi ya kepada penjaga gawang Syawal, hampir saja direbut oleh Muel. Ya, Indonesia tetap menerapkan high press. Ada benturan di sana, bukan sebuah pelanggaran. Romi ada lagi. Bola. Samuel Eko, counter attack dari Indonesia. Muel, Romi Umandri berhasil diblok, tapi bola masih dalam penguasaan Indonesia. Kembali Romi. oh. Runtuh Boy mencoba untuk menguasai bola, lakukan turning yang begitu istimewa dan membuat frustasi Muhammad Awaludin. Itu saya nggak tahu tuh nama triknya apa tuh Reza tuh. Ya, padahal Anda freestyler. Tapi Anda belum tahu itu masuk kamus. Itu nggak tahu tuh nama triknya apa tuh sebenarnya tuh. Nah, ini bisa masuk kamus freestyler yang baru nih. Gerakan dari Runtuh Boy. Tendangan bebas bagi Indonesia, Rio dan Runtuh Boy mencoba mengambil bola. Tembakan langsung dari Rio. Berhasil diblok. Melihat sedikit celah tampaknya tadi seorang Rio Pangestu. Karena tadi melihat seorang Samuel Eko juga sudah merubah posisi ke ada peluang. Oh, hampir tadi kita lihat Reza. Pergerakan check it and check out dari seorang Samuel Eko juga cukup merepotkan barisan defense dari timnas Malaysia sendiri. Dan kita sudah melihat di lapangan pergantian kembali dilakukan oleh Indonesia. Ini akan jadi debut bagi Gavin Lam. Oh, ada kesalahan yang Ya. seharusnya tidak boleh dilakukan oleh Malaysia dengan kelas timnas. Ya, ini ada lebih dari 4 seconds ya. Betul. Tadi bagaimana kick-in yang dilakukan oleh Malaysia sehingga kali ini berganti kick-in untuk Indonesia. Akan diambil oleh Dewa. Umpannya sangat Hampir baik. kita lihat. Oh, Ini satu set play kick-in yang begitu baik ya tadi antara Dewa dengan Saifullah. ya, Dan kemudian di tiang kedua juga hampir saya Gavin memanfaatkan situasi bola rebound. ya Gavin menjadi. Ini dia ada. Wow. Andres tadi lepaskan tembakan, masih bisa diblok. Beberapa nama debutan kali ini masuk ke lapangan bagi Indonesia. Al-Bagir berikan umpan kepada Dewa Rizky. Ada Saifullah di sini. Oh, masih terlalu jauh kita Ya. lihat. Turn and shot tadi dari Andres Dwi. Umpan panjang diberikan tadi kepada Hairul Effendi, tapi gagal untuk bisa dikuasai. Ya, dengan high press yang dilakukan oleh Indonesia ya. Sekarang Malaysia juga kesulitan Bayu untuk melakukan build up dari bawah. Ya, terlihat sangat buntu apa yang dilakukan oleh Malaysia. Melihat kita sudah unggul 2-0, tapi jangan lupa jangan sampai terlena. Ya. Karena kita baru unggul ya. Ya, dan memang ini yang diincar oleh Hector bukanlah kemenangan ya. Yang diincar oleh Hector adalah bagaimana penampilan kita. Artinya Yap. harus bisa sustainable dari awal hingga akhir pertandingan. Kembali high press dari Indonesia. Andres mencoba merebut bola, tapi kali ini bola berhasil dikuasai oleh Ayon. Ya, Tembakan hampir. dari sempit. Wow. Masih meninggi tadi. Shooting Upaya dari keras. Hairul Effendi. Betul. Al-Bagir mengambil goal clearance. Set up 3-1 kembali dilakukan oleh Indonesia dengan Andres Dwi sebagai pivot utama kali ini. Dan juga ini harusnya bisa menjadi modal penting ya, Reza. Bagaimana juga kita di tanggal 4, 5, 6 November mendatang akan menghadapi Kamboja, Australia, serta Myanmar di AFF Championship Ya. 2024 Thailand. Saya berharap juga ini menjadi suatu kepercayaan diri yang amat sangat berharga untuk teman-teman di timnas. Benar. Ya, kembali kali ini build up dari Malaysia. Oh. Ya, ini lagi-lagi hal yang harus dikurangi oleh Indonesia ya, dan masih terlalu banyak. Betul. Jadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan di area pertahanan lawan dan belum sama sekali membahayakan sebenarnya. Dan saya pikir ini menjadi perhatian khusus dari seorang Coach Hector ya. Ya. Karena Dan memang ini risiko high press ya. ya betul. Dan Malaysia pun masih satu pelanggarannya. Ya, jadi ini bagai dua sisi mata pedang ya.
high press memang bisa membuat lawan kesulitan menguasai bola, tapi di sisi lain kalau kita lepas biasanya antara lawan dapat peluang atau jadi pelanggaran seperti Betul. tadi. Melihat mereka juga memiliki kecepatan dari sisi flank yang sangat berbahaya, dan saya melihat bagaimana coach Hector juga akan terus meracik dan juga meramu strategi demi strateginya, karena memang di beberapa pemain sering digonta-ganti ya untuk bisa meracik ya Reza ya. Benar. Jadi masih ada mix and match ya. Betul. Dari Hector Suto. Kembali high press dari Andres. Atau dari Kevin. Membuat Malaysia gagal menguasai bola. Dan saya pikir juga para tim kepelatihan akan mencatat tadi gol pertama dan gol kedua itu ada di paketan yang mana. Ya. Ipul kali ini. 1 lawan 1. Mencoba untuk melewati penjagaan dari Faris. Johan masih gagal. Dewa Rizky. Ipul. Oh, Ipul kita lihat. Ke sisi kiri ada Kevin. Ya, Dewa dengan tenang menguasai tempo permainan dari Indonesia. Kevin. Masih ada Kevin. Oh, Ya, Kevin berhasil dilewati. Oh, ada goal line clearance. Muhammad Saifullah tadi betul. berhasil menyelamatkan bola sebelum bisa dijangkau oleh pemain dari Malaysia di tiang kedua. Ya, ada Tapi cover. harus berhati-hati tadi Kevin. Betul. Ada saling cover ya antara Saiful dan juga Kevin ya, kita lihat Reza. Tapi tadi beberapa kali juga Saiful juga gagal untuk bisa melewati. Oh, ada peluang. Jauh saja tadi kita lihat. Nah, bagaimana tadi Saiful dari sisi flank kanan beberapa kali mencoba untuk melewati pemain Malaysia, dan harusnya seorang Kevin juga harus bisa bergantian untuk mengcover dari seorang Ipul, dan ini terbukti bagaimana Kevin pun tadi gagal untuk bisa melewati flank dari kanan, dan juga Saiful loh dengan sangat cerdiknya untuk bisa otomatisasi mengcover dari seorang Kevin ya Reza. Ya, kembali terjatuh pemain dari Malaysia, tapi kali ini kontak yang terjadi dianggap bukan sebuah pelanggaran. Ya, ini juga jadi laga debut bagi Kevin ya. Betul. Itu tidak mudah. Ini pemain muda yang juga dengan semakin banyak mendapatkan kesempatan seperti ini akan lebih matang ke depannya. Betul. Evan Movic sudah kembali masuk, Bayu. Ya, dengan paketan yang berbeda kita lihat. Walaupun sudah unggul 2-0 ya, baru unggul 2-0 kita lihat para permainan. Oh, ada peluang Evan. Berebut bola. Evan Movic lepaskan bola. Ini dia Reza. Dan bola masuk ke dalam gawang. Evan Movic membawa Indonesia semakin menjauh. Ya, ini dia kelebihan dari istimewanya dari syuting dari seorang Evan Movic ya. Bagaimana peluang sekecil apapun dan sesempit apapun ruang dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya tadi. Saya pikir tadi Reza akan ditekuk kembali ke kiri. Ternyata langsung disuting dan itu sangat jauh dan sangat keras Reza. Yang koneksi antara Anca dengan Evan yang benar-benar sudah diketahui oleh Coach Hami begitu berbahaya. Justru jadi bumerang baginya kali ini. Wow, Reza. Jadi, terima kasih juga buat Coach Hami Yap. yang sudah mematangkan Anca dan Evan. Jadi memang situasi tadi begitu cepat ya, dan Indonesia akan diunggul 3-0 atas Malaysia. Sementara Betul. itu Guntur Sulistyo Ariwibo a.k.a. Ganyong Betul. sudah masuk bagi Indonesia. Ya, pemain yang ini dia ada kesalahan dari seorang Guntur ya. Ya, ini pemain yang Pengalamannya memang juga di Malaysia juga Guntur lumayan juga lama. lumayan lama ya. Jadi mungkin sedikit banyaknya dia tahu ya bagaimana pergerakan dari pemain-pemain dari Malaysia sendiri. terakhir memperkuat Pahang Rangers yang jadi peringkat ketiga ya di Piala Futsal Malaysia 2024. Ya, Kembali Evan terlepas. Prestasi yang begitu baik. Umpan yang sangat baik dari belakang, tapi gagal diselesaikan oleh Evan kali ini. ya kita lihat pergerakan dari seorang Evan dari flank kiri merubah menjadi pivot sebelah kanan ya, dan tidak terdeteksi oleh defense dari pemain-pemain Malaysia sendiri ya. Dan sekali lagi kiper dari Malaysia pun juga komunikasinya juga tidak terlalu maksimal ya, sehingga bisa lepas dari penjagaan defense dari Malaysia. Inilah kehebatan dari seorang Evan Movic ya, bisa memanfaatkan peluang sekecil apapun. Ya, ini back pass violation. Karena memang bola dikuasai oleh kiper, diumpan dan balik lagi ke kiper tanpa mengenai pemain dari lawan. Sehingga menjadi back pass violation dan akan ada indirect free kick yang didapatkan oleh Indonesia. Ya, masih jadi masalah bagi Coach Hami tampaknya di laga ini. Bagaimana mereka melakukan build up. Dan ini kesempatan bagi Indonesia untuk terus menambah pundi-pundi gol di babak pertama. Iqbal Iskandar menghadapi free kick di situasi indirect free kick yang didapat oleh Indonesia. Ya, saya pikir juga ini tidak lepas dari supporter dari Indonesia sendiri ya, pemain ke-6
Ya. yang benar-benar mengacaukan konsentrasi dari pemain-pemain Malaysia sendiri, Reza. Iqbal hadapi bola. Berikan umpan kepada Evan. Oh. Ada blok yang sangat mahal tadi. Dilakukan oleh Khairul Effendi. Seperti sudah tahu apa yang akan dilakukan seorang Evan ya. Ya, Ayon tadi kita lihat. kembali kesempatan bagi Indonesia. Kick in. Iqbal. First time shooting. Wow. Malaysia terus dalam tekanan. Bukan hanya tekanan dari supporter, tapi juga tekanan dari para pemain Indonesia di lapangan. Tapi kita lihat di pinggir lapangan juga bagaimana Hector Suto ya. Sudah unggul 3-0 tapi tidak ingin anak asuhnya mengendurkan tekanan. Tembakan yang terrefleksi kali ini, Bayu. Ya, skema-skema seperti ini tadi sering dipakai sebelum mereka melangsungkan match ya. Ya. Bagaimana para shooting pemain juga sangat harus diuji, Reza, dan Benar. terbukti tadi beberapa gol dari skema Seperti mereka ini ya. pemanasan ya. Benar, artinya memang pemanasan juga memang memanaskan mesin Betul, sebelum bertanding. Kembali kesempatan tadi bola mati. nggak percuma tuh. Ya, ada yang kena ya. Ada yang kena Di tribun beberapa. ya. Oh, Ya, Evan terus menjadi tumpuan utama di paketan ini untuk menebar tekanan. sangat ganas tampaknya kita lihat ya, Reza. Ardian Syahnur kali ini mengambil tendangan penjuru bagi Indonesia. Umpan chip yang gagal dijangkau oleh rekan-rekannya. Kembali Aca mencoba merebut bola dan kali ini clearance berhasil dilakukan oleh Malaysia lewat Ahmad Harid, pemain kelahiran Klang, Selangor. Percobaan perubahan strategi juga akan segera dimulai kembali ya. Kita lihat paketan selanjutnya. Ya, dan kalau mungkin ini baru laga pertama, Bayu, tapi kalau kita perhatikan bagaimana gaya main Indonesia memang terlihat sangat modern ya. Betul. Brian Ik Ini dia. mencoba melatih Ayon, berikan umpan. Oh! Lagi-lagi Evan terlepas, tapi kayaknya masih ada sentuhan yang membuat bola tidak mengarah ke gawang. Betul, ini dia chemistry mematikan ya dari seorang Brian kepada Evan Movik. Bagaimana tidak perlu berteriak dari seorang Evan tampaknya ya. Hanya melihat pergerakan saja Brian juga sudah tahu harus kemana. Oh! Shooting keras. Sepakan first time dari Evan tadi, belum on target, dan Evan kayaknya akan diganti oleh Israr Megantara, pivot bintang timur Surabaya yang juga namanya awal mencuat bersama dengan Halus FC Jakarta. Betul, dan ini yang saya maksud Reza, bagaimana otomatisasi dari seorang Israr ya, ketika dia tidak terburu-buru untuk bisa melaju ke pivot, dan juga anchor tadi di bagian belakang juga ingin memberikan apresiasi untuk seorang Israr, tapi dengan otomatisasi kembali kita lihat Israr sudah kembali untuk bisa menggantikan seorang Evan, dan kita berharap ini dia yang dimaksud. Israr terlepas. Oh. Masih bisa diblok oleh penjaga gawang Syawal. Tapi tekanan belum berakhir. Firman Ardiansyah sang pencetak gol pertama kali menguasai bola. Ais. Bolanya tadi berhasil dibaca oleh Syahir Iqbal Khan. Ya, ini juga sangat menyenangkan ya, melihat Rizky Xavier akhirnya kembali ke performa terbaiknya setelah cukup lama mendapatkan cedera. Betul sekali, karena dia memang fokus banget untuk bisa. Oh, ada kesalahan. Malaysia. Luar biasa kita lihat Al-Bagir. Ya, Al-Bagir Wow. juga ingin unjuk gigi. Betul. Ada kesalahan memang dari Indonesia, tapi Al-Bagir muncul untuk mengcover kesalahan rekannya. Ya, Ya, ada miskomunikasi tadi di mana Ais maju tapi umpan diberikan kepadanya. dan ini adalah buah latihan yang diberikan oleh seorang coach kiper dari Eka Sanjaya ya. Ya, Bagaimana ketika sudah man to man dengan kiper pun, kiper harus lebih tenang dan memakai semua. Oh, ada kesempatan. Wow! ya Isra terbebas. Tapi Nih, kali ini Jangan sampai namanya Israr Bofik nih. ya tembakan gunting dari Isra tadi Betul masih sekali. lebar ya. Dan melihat dari gestur dari seorang Hector Suto pun, dia mengisyaratkan bagaimana Israr pun harus bisa berbuat seperti Evan Movik ya, bergerak dari sisi flank kanan, berbalik dari belakang untuk coming from behind untuk bisa melakukan hal-hal seperti Evan Movik, Reza. Ya, jadi ini namanya sistem ya. Yap. Walaupun pemain yang bermain berbeda, tapi dengan sistem yang sama, pada akhirnya gaya mainnya pun sama. Betul. Ya, dan masuk ke menit ke-13 di babak pertama. Ya, akhirnya Al-Bagir. Ada pergantian di posisi penjaga gawang, Al-Bagir digantikan oleh Nizar. Dan memang feeling saya sih 40 menit dibagi 3 ya. 40 menit Antara dibagi 3 ya, betul. Nizar, Al-Bagir dengan Habibi.
Bukan 99 menit dibagi berapa itu? 96 jadi 99 beda lagi. Betul. tuh. Oh, bola menuju ke sini Reza. Apakah saya harus freestyle ini? Ya, Nggak perlu. jangan dong. Nggak Jangan, perlu ya. jangan. Kembali. Israr. Wow, ini dia man to man dengan kecepatan seorang Firman. Oh. Ya, tadi ada gerakan blok juga yang dilakukan oleh Israr ya. Memang futsal ini juga lumayan dekat dengan basket ya. Kalau di basket ini istilahnya pick and roll. Yap. Jadi ketika ada pemain yang melawan dribbling, ada pemain lain yang melawan blocking agar pemain yang melawan dribbling bisa terlepas. Oh. Ya, ada sentuhan tipis dari Brian tadi. Membuat Rizwan juga gagal menguasai bola. Ridwan Bakri kita lihat dengan gaya rambut apa itu? Mulet ya? Ya, mulet bukan sembarang mulet ya. Mulet bukan sembarang mulet itu ya. Wow. Ya, tidak ada yang menyambut umpan dari Daniel Abdul Dain tadi. Nizar lakukan distribusi bola. Firman Aryansyah 1-1 dengan Abu Hanifah bin Hasan. Berikan bola kepada Israr. Kembali kepada Firman. Masih bisa diblok. Tapi bola kembali dalam penguasaan Israr. Dari sudut sempit, lepaskan tembakan. Ya, Keluar lapangan. kuat sekali tadi seorang Israr dengan bodinya yang sekarang lebih terisi ya. Benar. Dia memang sudah benar-benar berkembang ya Israr. Pemain yang pertama kali mendapat panggilan ke tim nasional 2 tahun lalu. Yap. Bikin, sudah dilakukan. Ada peluang, kita lihat. Bisa terlepas, tapi masih bisa diblok. Hampir saja melakukan hal yang sama dengan gol pertamanya tadi kita lihat ya Reza ya. Ya, memang ini sudah terstruktur ya bagi Ya, nasib ya, betul, sepak bola betul. Indonesia. Dilepaskan oleh Ais, kembali menjadi tendangan ke dalam bagi Indonesia. Blocking cerdas juga tadi dilakukan oleh seorang Ais ya. Bagaimana ruang dari seorang Firman pun harus bisa dimanfaatkan. Ini dia seorang Nizar berikan umpan baik, tapi kali ini Firman ya tampaknya agak kaget ketika bola datang kepadanya. Ya, ini adalah kelebihan dari seorang Nizar ya. Bagaimana dia melihat posisi Firman. Sangat ideal untuk bisa melakukan syuting. High press dari Ais. Jangan sampai ada foul, karena foul juga kita sudah banyak. Oh, no foul. Ya, Cerdas sekali kita benar. melihat tadi. Karena memang Ais hanya berdiri ya di sana. Ya, betul. Dan ketika lawannya nyender, Ais mundur. Betul sekali. Jadi alih-alih bisa ada pelanggaran malah jatuh tadi pemain dari Malaysia. Dan melakukan kesalahan sendiri ya, kita lihat ya tadi. Dan saya juga menilai Ais juga takut dipanggil guru BK tuh, masih dengan style yang sama ya dari dulu ya. Tidak Bajunya berubah masuk sedikit ya. pun ya. Oh, Ya, lagi-lagi ada set play yang berubah peluang bagi Indonesia, tapi tendangan dari Israr masih terlalu lemah dan bisa dikuasai oleh Syawal Sabarudin. Rizwan Bakri, Abu Hanifah mencari pivot, balik pada Rizwan. hati-hati. Brian kita lihat. Kembali tertekan kita lihat. Oh, ada peluang dari seorang Iwan. Abu Hanifah, umpan efek tadi. Balik pada Awaludin, memutar badan, tapi umpannya pada Abu Hanifah terlalu deras. Kembali paketan selanjutnya kita lihat. Ya, sekarang sudah ada di lapangan Romi Humandri, Rio, Ardiansyah Runtuboy dan juga Andres. Dan karakter yang dimiliki pivot kita tuh hampir sama semua sekarang ya Reza ya. Ya. Bagaimana bisa memanfaatkan bola liar ataupun bola check in dan juga check out. Ini dia ada Ya. peluang lagi. Ya, ada roulette tadi dari Rio untuk melepaskan tekanan dari lawan. Romi Humandri 1 lawan 1. Ada umpan diagonal ke sisi kanan. Rio. Samuel. Lihat pergerakan dari sisi flank. Kita lihat Yang Runtuboy. Boy. Gagal dia melewati penjagaan dari lawan. Kesempatan counter attack bagi Malaysia. Oh, cerdik Ada sekali tackle tadi. penting. Kita lihat bagaimana clearance dari seorang Romi ya. Kita lihat Reza ya. Last ditch tackle Ya, from Romi Humandri. Pemain asal Nusa Tenggara Barat yang menjadi sisa dari masa kejayaan Famos FC Mataram. betul. Ada tackle tadi yang dilakukan dan akan ada Temot tampaknya ya. Oh, challenge. akan ada video challenge. Ada challenge tampaknya. Ya. Apakah terjadi fall atau headsball kita lihat ya. Jadi kita akan tunggu apakah ada possible penalty ya. Yap. Ada possible penalty yang akan coba di challenge oleh Coach Hami.
di penghujung babak yang pertama. Kalau Anda lihat, Bayu, apakah tadi ada pelanggaran dari Romi Humandri? Ya, saya lihat dari sisi dari sebelah kiri kita ya, sepertinya bersih ya. Ya, tapi memang ini butuh video support asisten. Betul, tapi kemarin 99 nggak ada video-video support gitu kita ya. Itu wasitnya butuh support system. Oh kayaknya. gitu, oke. Bukan butuh support Iya asisten. betul. VSE, video support asisten kan nih? Yang diminta oleh Coach Hami, dan kita akan tunggu apakah memang ada pelanggaran dari Romi Humandri. Tapi kalau kita bahas soal Romi Humandri, ini juga pemain yang begitu menarik karena Hector memanggil Romi Humandri dan dia jadi satu-satunya pemain dengan posisi yang didaftarkan sebagai all round. Ya betul. Nah, ini juga mungkin harus dijelaskan kepada pemirsa, Bayu. Ya, pemain ini sangat spesial ya, bagaimana dia bisa memiliki bisa mempunyai kelebihan di semua posisi kecuali kiper ya mungkin ya. Ya, dan sudah dicek ternyata tidak ada penalti. Ya, betul sekali, tidak aja. Dari sisi kita Ya. pun juga tadi terlihat sangat bersih ya, apa yang dilakukan oleh seorang Romi ya. Dan posisi kita berdiri ini memang pas. Tadi ngelihat Romi mengenai bola, tackle yang dilakukan. Betul. Dan artinya jatah challenge dari Malaysia sudah habis di babak yang pertama. Bikin untuk Malaysia. Umpan ke belakang. Tembakan yang berhasil diblok dari Sahir Iqbal kan. Ya, inilah bagaimana pemain-pemain juga harus bisa membaca karakter kawan dan juga lawan ya. Kita melihat tadi blocking dari seorang Samuel Eko ketika dia tahu pemain ini nih kaki terkuatnya ada di sebelah kiri, Reza. Sahirkan umpan diagonal sisi kanan. Coba melakukan pergerakan kini Amir Hakim bin Rosli. Aidil Sahir bin Rosli. Masih pressing ketat kita lihat, Reza. Oh, bersih sekali Novel. Pintar sekali apa yang dilakukan oleh seorang Rio Pangestu tadi. Ya. Dan ketika bola sudah dia kuasai dan sentuhan terakhir dari lawan ya, dia hanya membiarkan bola keluar. Betul. Ini juga bentuk kecerdasan intelektual ya dari Rio tadi. Rutu Boy. Saya masih menunggu tarian dari seorang Rutu Boy ya, bagaimana dia juga. Oh, ada peluang. Oh! Ya, Jelas. ini tackle di saat akhir akan ada kartu pertama yang keluar di laga ini. Dikeluarkan oleh wasit tadi kepada Aidil Sahril bin Rosli, Ya. pemain asal Selangor. Malaysia jarang melakukan foul, tapi Ya. setelah kalinya foul, Ya, kartu. karena memang ini sangat bahaya ya. Betul. Dia jadi pemain terakhir bisa dibilang dan sudah terlepas memang dari pemain dari Indonesia. Ya, kalau bahasa futsalnya anak-anak futsal di Indonesia itu sudah siap kokang, tapi dijatuhin. Udah ngeker-ngeker ya. Udah ngeker dia tuh, tinggal kokang. Akhirnya harus dijatuhin. Tapi kali ini ada kesempatan berikutnya bagi Indonesia dari situasi free kick yang didapatkan oleh Samuel Eko. Nah, ini posisinya Rutu Boy nih. Bagaimana dari seorang Samuel Eko juga memberikan pada pakai kaki kiri. Oh, ternyata bukan perubahan Muel. ternyata. Ada venting tadi. Ini yang Ya, saya ini maksud. miss ya. Ya kan? Jadi sebenarnya dengan Muel gerak ke tengah, ada dua pemain kaki terkuatnya kiri di sana. Betul. Tapi umpan yang dilakukan oleh Rio memang agak diantara ya. Agak diantara dan bukan di kaki terkuat dari seorang Rutu Boy ya. Umpan panjang yang tidak akurat tadi dari Syawal bin Sabarudin. Dan saya juga belum menemukan skema yang berarti ya, Reza ya, dari timnas Malaysia ya. Bagaimana juga tadi beberapa kali melakukan kesalahan yang seharusnya tidak perlu. Ya, double cover tadi untuk menjaga Samuel Eko. Pemain asal Pontianak yang memang mengawali karirnya bersama dengan Kancil. BBK ya, BBK Ya. kecil pada saat itu. Rio. Umpan ke belakang kepada Nizar. Nizar kuasai bola. Ya, Romi Humandri mencoba memberikan umpan panjang dari kepada Runtu Boy, tapi gagal. Yap. Sedikit tertekan tadi seorang Romi sehingga pastinya juga tidak sampai kepada Rutu Boy. Ya, pembacaan bola yang begitu impresif dari Rio. Wow, bola berhasil direbut, tapi kali ini ada pelanggaran yang sudah lebih dulu dilakukan oleh Malaysia. Ini juga keputusan yang sangat cermat ya dari wasit asal Thailand ini. Kita lihat Jadi, ngangkat bola ini dia. terlalu tinggi ya, kita lihat. Jadi dia memberikan advantage dulu ketika tadi ada foul yang dilakukan. Ketika Indonesia sudah tidak menguasai bola, baru peluit ditiupkan. Betul.
Jadi pelanggarannya tadi ketika ada duel udara, di mana Rio menangkan duel dan kemudian ada benturan Nah, ini dari juga, pemain Malaysia. betul, dan ini juga knowledge buat teman-teman di futsal yang sering bertanding di luar timnas atau Liga Pro ya. Ya. Terjadi hal-hal seperti ini, jangan langsung nyalain wasit. Benar. Jadi harus tahu dulu peraturannya itu seperti Ya. itu gitu loh. Ya, umpan panjang dari Nizar tadi bisa disapu oleh Syawal, dan Nizar ini memang salah satu kiper Indonesia dengan distribusi bola terbaik. Betul. Berapa kali tadi peluang emas dilancarkan oleh seorang Nizar. Biathlon yang sangat baik dari Andres, tapi gagal dia untuk bisa melewati penjagaan oleh Ahmad Harit. Ya, Andres ini pemain asal Cicalengka ya. Ya, namanya mencoba bersama dengan unggul. Andres. Kembali tackle dari Ahmad Harit. Tapi kali ini bersih apa yang dilakukan juga oleh Ahmad ya. Benar. Kita belum kembali melihat seorang Guntur Ganyong ya. Karena memang Ganyong datang terakhir juga ya. Iya betul. Karena memang dia main dulu di Pahang Rangers di Betul. Piala Futsal Malaysia dan baru berakhir memang akhir pekan lalu. Ini yang membuat mungkin Ganyong juga harus mulai bekerja ekstra di training center. Tendangan yang bisa dibaca, counter attack dari Malaysia. Ayon, bukan sebuah pelanggaran, Oh, play on. Dan hanya menjadi goal clearance bagi Indonesia. Nizar berikan bola kepada Ipul. Andres. ada peluang tadi kita lihat Dewa Rizky. Saiful. Ya, gerakan tadi dari sisi flank kiri ya, Gavin Like melakukan umpan ke yang kedua tapi bisa diblok. Terlalu dekat ya tadi apa yang dilakukan oleh Gavin ya. Melihat rekannya memiliki peran yang sama di sisi sebelah kiri. Walaupun tadi kita melihat Saifullah sudah berubah posisi dari anchor ke tiang kedua. Dan ini adalah momen yang di mana Coach Hector juga akan melihat dan juga akan menilai pemain, Benar. siapa saja pemain yang akan dibawanya Ya. nanti ya. Karena masih 20. Betul. Masih akan ada setidaknya 6 yang dicoret ya. Ya, Kikin. Andres. Muhammad Sebullah. Dewa Rizky, umpan yang bisa dibaca. ada peluang di sana. Ya, umpan dari Gavin juga bisa dihentikan. Saifullah terlalu terburu-buru. 3 Iya. lawan 2. Kesempatan bagi Malaysia tapi direbut lagi oleh Gavin yang bertanggung jawab di sana. Gavin dilanggar Jelas lagi. sekali. Kembali kartu kuning Wow. diberikan oleh wasit. Ini kepada Ahmad Harit yang melakukan pelanggaran keras. Kali ini sama 4 foul yang dilakukan oleh Indonesia dan juga Malaysia ya. Tapi memang kita memiliki keberuntungan belum ada kartu tampaknya dari Indonesia Ya. sendiri ya Reza ya. Karena foul Indonesia memang tipis-tipis ya. Betul. Jadi blocking atau benturan kecil. Yap. Sedangkan kalau foul Malaysia ini memang yang menghentikan peluang dari Indonesia ini dia. Gavin sudah melewati penjagaan dan kemudian ada tarikan tadi. Betul, ada Dilawan oleh tambahan Ahmad Harit. gerakan ya. Timeout akan diambil oleh Hector Suto di situasi laga tersisa 2 menit 58 detik di babak pertama. So far, Bayu, sudahkah Anda puas dengan performa Indonesia? Ya saya pikir saya belum puas ya apa yang dilakukan oleh Indonesia ya. Tapi tadi memang banyak hal-hal positif yang dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia. Dan beberapa poin yang harus saya catat adalah beberapa poin dari sisi flank seringkali memaksakan ya untuk bisa melewati pemain dari Malaysia sendiri. Dan itu akan menjadi bumerang tersendiri ketika pemain flank tersebut tidak di-cover secara maksimal Reza oleh pemain-pemain yang lain. 2 kali tadi sampai 3 kali di flank yang sama kita lihat gagal untuk bisa melewati dan itu membuahkan hasil yang bikin deg-degan dari sisi Nizarnya juga ya kalau untuk nggak disupport seperti itu Reza ya. Masih dengan dak-dikduk yang sama Reza tampaknya saya. Benar. Ini tidak boleh berhenti memang tekanan dari penonton dan juga tekanan daripada pemain agar Malaysia tidak bisa menemukan momentum di pertandingan ini. Tendangan bebas akan dapat oleh Indonesia setelah timeout yang diambil oleh Coach Hector. Ada peluang tampaknya di sini. Ya, Iqbal Iskandar kali ini lakukan venting. Samuel Eko. Ini yang dengan umpan. dimaksud. Wow. Dia tembakan tadi yang lagi-lagi bisa diblok ya dari Ais. Nizar. Ya, gerakan yang agak berbahaya ya dari Nizar. Jadi Nizar Ya, trigger press dia, jadi kuasai bola agar lawan melakukan pressing. Tapi situasinya Indonesia sedang ganti pemain ya. betul. Ini juga situasi-situasi yang harus bisa dicermati oleh penjaga gawang. Ya, ini untuk para pemain futsal yang baru-baru main futsal tuh hal seperti ini tuh bikin deg-degan Reza. Dulu Ya. juga saya baru main futsal. Aduh, bolanya kok nyampe ke saya sih. Jangan ke saya gitu. Wow. Dia mulai menguasai permainan ya Gavin, kita lihat.
umpan tadi membelah dari Kevin. Berhasil dipotong. Ya, kembali ke Bahkan untuk menguasai bola pun sulit tadi bagi Razin bin Rahim. Semakin tertekan tampaknya. Dan kita lihat raut wajah dari seorang Coach Hame agak berbeda ya dengan di Black Steel ya pada saat itu ya. Tapi dengan jongkoknya ini sama nih. Ya, sama kayak Donzol maksudnya. Oh. Bukan ya, sama kayak pas di Black Steel dulu maksudnya. Iya betul. Umpan panjang dari Nizar. Ya bisa dipotong. Nizar juga harus agak tenang ya sekarang karena Indonesia harus memainkan tempo juga agar tidak mengikuti tempo dari lawan. Ya, belum puas dan jangan cepat puas karena memang baru unggul 2 ya kita lihat. Walaupun juga Malaysia tidak bisa mengembangkan permainannya, kita lihat Reza. Kevin, pemain Indonesia dengan pola 3-1. Dewa back pass kepada Nizar. Umpan pendek kepada Kevin. 1 lawan 1 dengan Syahir Iqbal. Berubah posisi kita lihat Saifullah dari flank kanan berubah menjadi flank kiri dan kita lihat maksudnya tadi pada Kevin ya kita lihat ya tadi ya. Ya, terlalu melebar. Umpan tadi yang diberikan oleh Nizar. Kembali dipersiapkan ya kita lihat. Ya, umpan panjang yang juga tidak tahu mengarah ke siapa ya tadi dari Syawal bin Safarudin karena tidak ada rekannya di depan. Ya, Dewa. terlihat sangat tertekan tadi apa yang dilakukan oleh pemain-pemain Malaysia. Play on, diberikan oleh wasit. Saifullah. Menguasai bola dan kali ini pergantian kembali dilakukan oleh Indonesia. Evan Somilena, Iqbal, Anca, dan juga Samuel Amos akan masuk. Iqbal. Ya, ini juga 3 dari 4 pemain outfield di lapangan. Kemarin sempat berlaga di Australia ya bersama dengan Portland, yaitu Evan, Samuel Amos, dan juga Wendy Brian. Iqbal tuh sangat kalem banget ya mainnya tuh, gue suka banget tuh dengan cara main dia tuh. Ya, kita lihat Iqbal di dalam tekanan ya begitu tenang. Anca mencari jalur umpan kepada Evan, tapi kali ini jalur umpannya diblok oleh Saad Abdul Sani. Ya, pemain yang di musim ini di Liga Malaysia mencetakkan 10 gol bersama dengan Johor Darul Takzim yang mendapatkan double winners di Malaysia. ya betul sekali kita lihat distribusi bola kembali kepada Iqbal dan juga Anca melihat pergerakan dari seorang Evan. Siapakah yang akan muncul di sana? Evan Movic dijaga 2 pemain. Begitu rileks dia. Kembali kepada Evan. Wow! Umpan paralela tadi dari Iqbal bisa dikejar oleh Evan tapi tembakannya melambung dan semoga saja penonton yang kena tendangan Evan baik-baik saja tadi di tribun. Betul. Kita lihat apakah pulang-pulang ada bengkak atau ada gesekan atau ada luka ya. Atau mungkin bisa update di story ya, pernah digebok Evan. Nah, itu dia. Dan lukanya nggak diobat-obatin kali. Abu Hanifah. Ada peluang Evan. Evan Movic terbebas. Tekuk, berikan bola ke kiri. Samuel Amos. Panik tampaknya tadi kita lihat. Under 1 minute. Masih ada kesempatan bagi Indonesia menambah gol. Iqbal membelah ke sisi kiri. Bisa dikejar oleh Anca. Jalur umpan yang kembali bisa dibaca. 23 detik tersisa. Nizar. Anca. Kembali ada peluang, kita lihat. Amos, kita lihat. Evan dijaga oleh 2 pemain. Evan terjatuh. Tapi dia bisa mencetak gol. Wow, cara yang istimewa. Sang pemain yang begitu luar biasa. Evan Saumilena membuat Indonesia unggul 4-0 Bayu. Ya, dengan keadaan jatuh pun dia bisa memanfaatkan bola dan menghasilkan sebuah gol yang sensasional. Kita lihat ya. Wow. Evan seakan mengatakan kau buatku terjatuh dan terjatuh lagi. Tapi aku tetap bisa mencetak gol ke gawangmu. Indonesia 4, Malaysia 0. Babak pertama yang berjalan begitu luar biasa bagi Indonesia. Ya, kesempatan terakhir bagi Malaysia, 3 detik tersisa. Ayon, umpan kepada Rizwan dan ini mengakhiri babak yang pertama. Berjalan mulus bagi Indonesia, menekan sejak awal hingga akhir babak. Dan kali ini Indonesia berhasil unggul 4-0 di babak yang pertama. Ini babak pertama yang sejauh ini berjalan mulus
Bayu, dan bagaimana Anda melihat penampilan Indonesia sejauh ini? Ya, kita lihat di beberapa paketan yang sudah matang ya, jarang sekali di otak-atik ya. Kita lihat tadi bagaimana Reza, tapi memang pemain-pemain yang baru pertama kali debut itu benar-benar harus dicoba lagi, dan juga memang Coach Hector Suto sudah mempersiapkan ini semua sepertinya. Ya, half time. Indonesia 4, Malaysia 0. Sempat agak kewalahan sebenarnya Indonesia di awal pertandingan. Sempat ada tekanan, sempat ada ketegangan yang dirasakan oleh para pemain. Tapi ketika mereka mulai enjoy, pada akhirnya Indonesia mulai bisa menunjukkan kemampuan terbaik mereka. Ya, kita lihat sangat enjoy sekali bagaimana tadi walaupun di detik pertama ada kesalahan yang membuat mereka itu harus bisa konsentrasi ulang ya di menit pertama, menit kedua akhirnya membuahkan hasil yang sangat maksimal. Tadi kita lihat bagaimana seorang Firman dengan syuting yang sangat keras dan tadi sudah bisa diulang kembali hampir ya dengan gol keduanya Reza kita lihat. Jadi memang kalau kita lihat tadi di babak yang pertama ya, Indonesia di 5 menit awal setidaknya sempat agak tegang. Tapi ini dia yang melepas ketegangan dari Indonesia. 1 gol spesial dari Firman Adriansyah. Di 3 laga terakhir, Firman selalu mencetak gol ke gawang Malaysia dan ini jadi gol keempatnya dari 3 laga terakhir menghadapi Malaysia. Ini ada gol chemistry yang sangat baik ya kita lihat. Romeo Mandri tadi dengan Aryasyah Rutuboy. Dan kita check in, check out dari Runtuboy tadi yang membuatnya bisa terlepas dari penjagaan Abu Hanifah, sang kapten dari Malaysia. 1 hal kecil yang impactnya sangat besar di dalam pertandingan. Betul, dan ini adalah fundamental latihan yang benar-benar harus diulang terus-menerus untuk generasi futsal selanjutnya ya, yang menonton tayangan pada hari ini. Ya, dan Malaysia bukan tanpa tekanan. Betul. Kita lihat beberapa kali serangan cepat mereka bisa berbuah peluang dan ini dia tadi otomatis satu penyelamatan yang sangat penting ya dari Saifullah. Ya, otomatis cover yang ini dia ada peluang. Ya. Al-Bagir setidaknya juga mencatatkan sekitar 4 penyelamatan di babak pertama. Ini dia 1 tembakan yang tidak terduga dari Evan. Ketika dia bahkan belum melihat ke arah gawang, dia melepaskan tembakan, membentur 2 sisi tiang dan kemudian masuk ke gawang yang dijaga oleh Syawal bin Sabarudin. Sangat keras Reza tadi bagaimana. Nah, ini dia. Lagi-lagi kita lihat peluang dan memang ada kesalahan ya yang benar-benar harus diwaspadai dan ini penampilan Al-Bagir juga. Peluang terbaik dari Malaysia lewat Syahri Baklan tadi yang bisa diselamatkan oleh Al-Bagir. Dan ini juga satu momen di mana tadi sempat ada challenge yang diminta oleh Malaysia. Tapi gagal bukan ya. Pelanggaran memang. Dan ini pelanggaran yang benar-benar harus diberikan kartu kuning. Ya, ini kartu kuning pertama di laga ini yang didapatkan oleh Aidil Sahril bin Rosli ketika ataupun menjegal Rio. Yang sudah lepas dari penjagaan. Dan ini dia. Bahkan ketika sudah terjatuh ya kita lihat Evan Movic bisa mencetak gol. Bayu. Ini mirip Anda banget dulu ya. Jangan gitu lah. Nanti saya mau gantian nih, saya yang main nih di bawah nih. Enggak lah. Tapi memang ini salah satu teknik yang juga harus dikuasai oleh seorang pivot ya. Betul bagaimana sekali. Body balance-nya, kemudian turning dan juga shooting. Ini memang otomatisasinya sudah terlihat dari Evan ya. Betul sekali. Seorang pivot harus melakukan hal yang di luar kendalinya sendiri padahal. Dengan syutingan kerasnya, dengan gol dia salto, dengan jangkauan kaki yang tinggi seperti itu membuktikan kalau Evan adalah pivot nomor 1 sekarang. Ya, memang Evan masih menjadi salah satu pemain terbaik yang ada di Indonesia saat ini. Betul. Dan kalau kita ingat Evan tahun ini walaupun tidak menjadi top scorer ya di bawah Diego Rodrigo, tapi dia menjadi pemain dengan jumlah gol terbanyak lokal di Liga Futsal Profesional 2023-2024, 2022-2023 juga dia sempat menjadi top scorer. Dan tentunya keseruan ini masih akan terus berlanjut Bayu, tapi kita akan break sejenak pemirsa dan kami akan kembali setelah yang berikut ini untuk menyaksikan babak yang kedua. Bisa menghampiri panitia yang ada di tiketing. Skor sementara 4-0 untuk keunggulan Indonesia. Gua udah mempersiapkan diri sangat baik dan sangat matang, tapi takdir berkata lain. Seperti sebelum-sebelumnya, gue udah pernah merasakan kegagalan, tapi hal ini tidak menjadi membuat gue beban, justru malah gue terpacu dan kembali. Nah, buat ngembalin percaya diri gue, pastinya gue butuh yang nyaman, sama kayak cara gue milih sepatu untuk menunjang performa gue. Dan gue pilih Jogo Sala Avalance Pro untuk temani gue mengembalikan kenyamanan dan kepercayaan diri gue. Salah satu Jogo Sala favorit gue ini akhirnya kembali rilis dalam bentuk Avalance Pro. Momennya pas banget sama ambisi gue untuk kembali mengejar target selanjutnya. Dengan senjata baru ini, gue pengen ada terobosan-terobosan yang akan gue lakuin ke depannya.
Seringnya kita melihat masa depan kejauhan, padahal masa depan itu ada di depan mata kita. Inovasi yang terdepan, tercepat, meninggalkan yang lainnya. Inovasi itu ada di HP kamu, di aplikasi kami. Living by Mandiri, inovasi Beyond Super App yang mengedepankan semua kebutuhanmu. Dari transaksi harian, hunian, hingga hiburan. Temukan masa depan perbankanmu di Living by Mandiri Beyond Super App. Dengan My Pertamina dalam genggaman, selalu ada kemudahan yang pas dengan kebutuhan. Pas lagi nggak bawa dompet, bisa bayar pakai My Pertamina. Pas butuh isi energi, ada My Pertamina yang dampingi. Pas keadaan darurat, nikmati juga layanan antar energi sampai ke tempat. Dapatkan keuntungan poin dan penawaran yang pas untuk apapun gaya hidup Anda. My Pertamina, semua jadi istimewa. Apapun pilihan teman perjalanan, mobil warisan atau mobil kesayangan, yang doyan garuk tanah atau garuk aspal, yang profesinya ojek online atau pegawai kantoran, pengemudi baru atau yang sudah kawakan, atau apapun itu yang bikin seru perjalananmu. Pertamax siap hadirkan energi yang hidupkan sensasi berkendara yang lebih maksimal. Capek, kurang ion, stop. Tarik nafas. Minum Isoplus Coco. Baru nih, isotonik yang seenak kelapa muda Thailand plus 7 ion lengkap. Cepat diserap, tubuh terhidrasi sempurna. Excellent ionnya bikin badan fit, kembali excellent. Cobain Isoplus Coco baru. Semangat hadapi hari, aktif terus. Seenak kelapa Thailand. Ini baru Excellent Coco with Isoplus Coco. Excellent hydration dari Wings Food. Gagal lolos di Piala Asia menjadi momen patah hati gue di tahun 2023 karena secara personal gue udah mempersiapkan diri sangat baik dan sangat matang, tapi takdir berkata lain. Seperti sebelum-sebelumnya gue udah pernah merasakan kegagalan, tapi hal ini tidak menjadi membuat gue beban, justru malah buat terpacu dan kembali. Nah, buat ngembaliin percaya diri gue, pastinya gue butuh yang nyaman. Sama kayak cara gue milih sepatu untuk menunjang performa gue. Dan gue pilih Joggo Sala Avalanche Pro untuk temani gue mengembalikan kenyamanan dan kepercayaan diri gue. Salah satu Joggo Sala favorit gue ini akhirnya kembali rilis dalam bentuk Avalanche Pro. Momennya pas banget sama ambisi gue untuk kembali mengejar target selanjutnya. Dengan senjata baru ini, gue pengen ada terobosan-terobosan yang akan gue lakuin ke depannya. Seringnya kita melihat masa depan kejauhan, padahal masa depan itu ada di depan mata kita. Inovasi yang terdepan, tercepat, meninggalkan yang lainnya. Inovasi itu ada di HP kamu, di aplikasi kami. Living by Mandiri, inovasi Beyond Super App yang mengedepankan semua kebutuhanmu. Dari transaksi harian, hunian, hingga hiburan. Temukan masa depan perbankanmu di Living by Mandiri Beyond Super App. Dengan My Pertamina dalam genggaman, selalu ada kemudahan yang pas dengan kebutuhan. Pas lagi nggak bawa dompet, bisa bayar pakai My Pertamina. Pas butuh isi energi, ada My Pertamina yang dampingi. Pas keadaan darurat, nikmati juga layanan antar energi sampai ke tempat. Dapatkan keuntungan poin dan penawaran yang pas untuk apapun gaya hidup Anda. My Pertamina, semua jadi istimewa. Apapun pilihan teman perjalanan, mobil warisan atau mobil kesayangan, yang doyan garuk tanah atau garuk aspal, yang profesinya ojek online atau pegawai kantoran, pengemudi baru atau yang sudah kawakan, atau apapun itu yang bikin seru perjalananmu. Pertamax siap hadirkan energi yang hidupkan sensasi berkendara yang lebih maksimal. Capek, kurang ion, stop. Tarik nafas. Minum Isoplus Coco. Baru nih, isotonik yang seenak kelapa muda Thailand plus 7 ion lengkap. Cepat diserap, tubuh terhidrasi sempurna. Excellent ionnya bikin badan fit, kembali excellent.
Cobain Isoplas Coco baru. Semangat hadapi hari, aktif terus. Seenak kelapa Thailand. Ini baru Excellent Coco with Isoplas Coco. Excellent Hydration dari Wings Food. Gagal lolos di Piala Asia menjadi momen patah hati gue di tahun 2023 karena secara personal gue udah mempersiapkan diri sangat baik dan sangat matang, tapi takdir berkata lain. Seperti sebelum-sebelumnya gue udah pernah merasakan kegagalan, tapi hal ini tidak menjadi membuat gue beban, justru malah gue terpacu dan kembali. Nah, buat ngembalin percaya diri gue, pastinya gue butuh yang nyaman. Sama kayak cara gue milih sepatu untuk menunjang performa gue. Dan gue pilih Jogo Sala Avalanche Pro untuk temani gue mengembalikan kenyamanan dan kepercayaan diri gue. Salah satu Jogo Sala favorit gue ini akhirnya kembali rilis dalam bentuk Avalanche Pro. Momennya pas banget sama ambisi gue untuk kembali mengejar target selanjutnya. Dengan senjata baru ini, gue pengen ada terobosan-terobosan yang akan gue lakuin ke depannya. Seringnya kita melihat masa depan kejauhan, padahal masa depan itu ada di depan mata kita. Inovasi yang terdepan, tercepat, meninggalkan yang lainnya. Inovasi itu ada di HP kamu, di aplikasi kami. Living by Mandiri, inovasi Beyond Super App, yang mengedepankan semua kebutuhanmu. Dari transaksi harian, hunian, hingga hiburan. Temukan masa depan perbankanmu di Living by Mandiri Beyond Super App. Dua gol dari Evan, ditambah masing-masing satu dari Runtu Boy dan juga Firman membuat Indonesia menang dengan skor 4-0 di babak yang pertama. Dan kali ini kita lihat statistik di mana Indonesia benar-benar mendominasi, Bayu. Ya, benar-benar menunjukkan tingkat futsal Indonesia juga di posisi 28 dunia dan juga peringkat 5 Asia, sedangkan Malaysia sendiri ada di peringkat 81 dunia dan juga peringkat 18 Asia. Dengan statistik seperti ini menunjukkan kalau Indonesia benar-benar tampil sangat luar biasa. Ya, jadi kita lihat memang ball possession sama-sama 50, tapi efektivitas on possession ini yang benar-benar berbeda. Di mana Indonesia ketika ball possession mereka kuasai berhasil mencatatkan 22 tembakan, sedangkan Malaysia hanya 8 tembakan. Ini yang membuat pada akhirnya memang Malaysia terus tertekan sepanjang babak yang pertama. Tapi semuanya belum usai, Bayu. Betul. Dan kita harapkan tentu Indonesia bisa terus menunjukkan kemampuan terbaik mereka karena ini adalah etalase lagi-lagi bagi para pemain sebelum nanti pencoretan pun dilakukan oleh Hector Suto. Ya, setuju sekali. Bagaimana tadi Hector Suto juga sering kali memasukkan pemain-pemain dengan merombak beberapa pemain. Ya. Dia akan melihat bagaimana para pemain, siapakah para pemain yang akan cocok yang dia bawa nantinya, Reza. Ya, mungkin kita akan sedikit membahas beberapa nama debutan hari ini. Betul. Ada Gavin Like, ada juga Andres, ada Ipul yang sempat di timnas U20 sekarang membela timnas senior. Mungkin kalau Anda melihat apa sih yang membuat mereka tadi sempat agak tegang di awal, walaupun pada akhirnya memang juga mulai menunjukkan kemampuan terbaik seiring berjalannya pertandingan. Ya, ini juga manusiawi dari seorang atau pemain-pemain yang ingin menunjukkan kualitasnya, Reza. Ya. Bagaimana dia juga ingin memberikan yang terbaik untuk Indonesia pastinya, dan juga ingin memberikan sesuatu yang lebih sehingga jangan sampai mereka itu keluar dari karakter aslinya. Ya, jadi memang itu yang membuat mereka agak sedikit menggubu-gubu mungkin. Betul. Ya, ketika mereka mendapatkan kesempatan untuk debut, walaupun memang pada akhirnya mereka bisa menguasai diri dan kemudian mereka bisa tampil dengan lebih baik. Dan kita lihat Gor Among Rogo Full House dan menjadi kesempatan untuk siapapun datang, baik Anda pria, Anda wanita, Anda tua, Anda muda, semuanya bisa datang, dan ini yang kita harapkan juga akan terus terjadi di futsal Indonesia. Hari ini jadi bukti kalau peminat dari futsal Indonesia masih sebanyak ini. Yang datang langsung full house ada 7.000 lebih. Yang menonton bahkan streaming ini sampai hampir 1 juta, Bayu. 1 juta, dan itu wow, kita sampai amazed banget ya, Reza, ya. Bagaimana para penonton di luar sana hampir 1 juta, Reza. Dan ini saya pikir adalah rekor dari futsal series. Dan Novel, gokil, Novel gokil. Jadi kalau sesuatu dikerjakan dengan baik ya, pada akhirnya memang responsnya pun akan sangat baik ya. Dan ini lagi-lagi yang kita harapkan bisa jadi momentum Indonesia istimewa, Jogja, terima kasih Anda istimewa, dan juga mungkin kita ingin menyapa ya bagi rekan-rekan fans Malaysia yang juga mungkin sedang menonton di Malaysia ya, karena tayangan ini juga bisa disaksikan secara langsung oleh teman-teman kita yang ada di Malaysia, walaupun mungkin kalau buat teman-teman kita yang di Malaysia agak sedih ya di babak pertama, tapi kita sih gembira sejauh ini di mana Indonesia sejauh ini mampu unggul dengan skor 4-0. Babak kedua, Bayu,
Hector sudah membuktikan sentuhannya membuat Indonesia bisa bermain dengan sangat modern. Jadi tidak hanya terpaku dengan posisi, tapi role ini juga bisa dikuasai oleh pemain dengan sangat baik di lapangan. Untuk babak kedua, Anda melihatnya akan seperti apa dari Hector? Sebelum saya jawab itu, saya akan memberi masukan kalau apa yang dilakukan dari hati akan nyampe ke kaki, Reza. Benar. Dan itu dilakukan oleh Futsal Series. Dan untuk menjawab semua tadi pertanyaan dari seorang Reza, yang dilakukan Hector sejauh ini sudah tepat. Ya. Sudah baik. Dengan support system di belakangnya Hector yang selalu mendukung bagaimana mereka memberikan satu persatu sajian demi sajian dan juga karakteristik yang dimiliki oleh pemain-pemainnya. Ada beberapa pemain dan juga mantan pemain yang ada di belakangnya Hector ya. Kita lihat juga ada Eka Sanjaya. Benar. Dan Ada juga Coach Amril juga. Betul, ada Coach Hamril, kesayangannya Koci. Benar. Dan mungkin dari pengalaman-pengalaman dari Amril sendiri juga Ya, yang pernah dan- melawan Malaysia tentunya ya. Dan bagaimana juga tentunya di belakangnya ya, bagaimana Yap. federasi untuk menyiapkan tim ini. Yap. Tentu kita harapkan memang dengan persiapan yang lebih matang kalau dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Mungkin Setuju. hanya persiapannya sebulan, 3 minggu. Hari Yap. ini kita melihat ini persiapannya sudah jalan 1 bulan setengah. Dan jangan main-main dan juga kita harus ketahui bersama bahwa target Indonesia pun tidak main-main ya. Ya. Lolos Piala Dunia di 2028 tentunya. Benar. Jadi memang ini yang juga sudah disusun ya oleh Hector Suto. Betul. Dia datang ini bukan hanya untuk melatih timnas Indonesia. Saya pernah mendampingi Hector dan dia adalah sosok yang begitu luar biasa. Betul. Dia mendampingi liga, mendampingi bagaimana improvement pelatih, mendampingi pembinaan futsal dan rasanya memang Hector adalah sosok yang tepat ya. Ya betul sekali, apa yang disajikan oleh pelatih dari pelatih-pelatih sebelum Hector pun juga diteruskan Ya, kembali oleh benar. seorang Hector ya. Jadi terima kasih juga tentunya Terima untuk kasih sekali. Kesu Ketaka Asih, Betul. untuk Marco Sorato, Ya betul, untuk juga Hasem Zadeh, betul dan sekali. juga untuk Coach Justin. Yes, Coach Karena Justin pondasinya tuh. ujung-ujung tetap ke Coach Justin lagi. Betul. Sudah kembali ke lapangan para pahlawan dari timnas futsal Indonesia. Kita lihat Reza, dari Ya. tatapan mata, gerakan kaki, langkah, mereka begitu antusias di Dan pertandingan memang hari ini. Masih ada 20 pemain sekali lagi. Betul. Dan karena ini laga persahabatan ya diperbolehkan untuk membawa lebih dari 14 pemain. Yap. Dan memang Coach Hector juga dengan satu statement kemarin ketika pre-match interview dia bilang dia akan memainkan semua pemain. Yang diincar bukan hasil, tapi yang diincar adalah gaya main. Yap. Dan memang gaya mainnya sudah mulai terlihat sejauh ini. Ya betul sekali, ada beberapa paketan ya yang tadi kita lihat, beberapa paketan itu yang membawakan hasil gol yang sangat luar biasa, dan juga tadi ada beberapa perombakan yang benar-benar harus diuji, namanya uji coba ya, Ya. diuji dan dicoba Benar. oleh Coach Hector, dan dia akan memberikan pemain-pemain siapa saja yang benar-benar pantas untuk bisa mewakilkan Indonesia nantinya. Ya, dan dari 20 pemain yang sejauh ini bermain, Evan sejauh ini juga jadi salah satu yang terbaik di lapangan. Setuju? Sudah 2 gol yang dia catatkan, tapi perannya lebih dari itu. Betul. Kita lihat Evan juga semakin dewasa, mulai juga terlihat leadershipnya di lapangan. Betul. Dan penampilannya yang tenang ini yang bisa membawa rekan-rekannya pun ikut tenang. Ya betul sekali, setuju sekali. Bagaimana tadi Evan juga peluang demi peluangnya tidak egois sama sekali, Reza. Dan kembali ke lapangan kita tampaknya nih. Ya, dan Saya sesaat sangat lagi. menggebu-gebu sehingga harus diri nih Reza ya. Dan inilah dia pemirsa, kick off babak kedua pertandingan persahabatan internasional antara Malaysia versus Indonesia. Selamat menyaksikan satu international friendly match persembahan dari Futsal Series. Babak kedua sudah dimulai. Ya ada satu nama kita lihat Reza ya, di situ dimasukkan Guntur Ganjong ya. Ganjong tadi hanya masuk sekali ya di babak pertama, tapi kali ini langsung masuk sejak awal di babak kedua. Betul. Ada intensi untuk memberikan Ganjong kesempatan yang lebih banyak. Evan, Benar-benar ingin dicoba ya, bagaimana Guntur Ganjong juga harus bisa cair dengan Ya. pemain-pemain lainnya. artinya sekarang di lapangan ada 2 pemain asal Sragentina. Seragentina. Ada Nizar sama Ganyong ya. Iya Ini betul-betul. Di dua sini pemain ada asal Sragen. koreo ya, kita Ya. lihat ya. Di belakang gawang Indonesia juga ada koreografi yang coba dilakukan oleh para penonton di lapangan. Ya lagi-lagi Jogja benar-benar istimewa. Betul. Ini kota yang pernah menggelar Piala AFF Futsal, kota yang juga pernah menggelar AFC Futsal Club, dan kali ini menjadi tuan rumah ketika Indonesia menjamu Malaysia. Guntur Sulistyo 1-1 tadi dengan Faris. Menang sekali kita lihat, lagi-lagi. Wow. Ya, umpan satu sentuhan dari Evan bisa direbut. Nah, ini boleh dikuasai oleh Syakir. Iqbal. Dengan one touch tadi kita lihat ya bagaimana Guntur Ganjong melihat pergerakan dari seorang Evan ya. Ya, boleh coba dikuasai oleh Ahmad Harit. Umpan Oh! kedua agak sedikit terlena Indonesia dan memberikan kesempatan untuk Malaysia menekan tadi. Hati-hati.
Hati-hati Indonesia. Ini dia satu koreo yang Ya, luar biasa. luar biasa kita lihat ya. Dari para penonton Indonesia yang juga tentunya akan membuat Garuda terbang tinggi. Satu harapan, satu kalimat sederhana, tapi maknanya begitu dalam. Betul. Garuda terbang tinggi. Inilah yang semua pencinta futsal harapkan. Dan Malaysia juga sudah mengubah pemain di posisi penjaga gawang di mana Zainul sudah masuk. Dan pastinya kita juga berharap bersama-sama agar Indonesia juga ada di pentas Piala Dunia ya. Wow, baik sekali tadi kita lihat apa yang dilakukan oleh seorang Evan ya. Ya, Melakukan defense dengan sangat sempurna. ada gerakan dari Syahir Iqbal Khan tadi. Pemain keturunan Pakistan yang dimiliki oleh Tidak banyak bergerak Malaysia. ya. Kita lihat Evan ya, tidak banyak bergerak. Dia hanya melihat momen dari rekan-rekan yang lain. Jadi dia mencoba mencari ruang, ini dia. Tapi sayangnya memang umpan dari Iqbal tadi sedikit terlalu ke dalam. Gestur yang diminta oleh seorang Evan adalah tadi melihat ketika dia sudah berada di sisi flank depan. Ya, jadi Evan kalau memang ruangnya sudah terbuka, bola langsung diberikan kepadanya ya. Betul. Dan dia mengisyaratkan bagaimana para rekannya untuk bisa langsung cepat mensupport. Ya. Kembali ball possession untuk Indonesia. Tenang sekali. Ini yang dimaksud tadi Reza. Ya. Ya, Evan berhasil direbut kali ini oleh Ahmad Harid. Setelah serangan baik dari Malaysia. Wow, Sangat tenang ada Anca. counter, kita Rebut lihat. bola. Anca. Ya, sedikit lambat mengambil keputusan Anca, tapi kita lihat justru bertabakan dengan Guntur yang sama-sama ingin menguasai bola. Masih belum ketemu chemistry yang dibangun ya Reza. Dan akan terus dibuktikan. Dan kalau kita memang rektor ini melakukan rotasi hanya sekitar 2-3 menit di lapangan ya. Betul. Jadi ini juga akan menjaga intensitas ketika pemain terus bugar di lapangan. Zainul. Support sistem yang kuat juga tadi dimiliki oleh keluarga dari Evan ya. Ya. Yang hadir ke lapangan. Itu juga penting, Bayu. Betul. Bersama dengan Evan Junior ya. Ya, bola diribut Bayu Indonesia. Anca. Ada peluang. Tembakan mendatar. Oh! Dong, mengenai tiang tadi. Ya. Ada keraguan-raguan dari penjaga gawang Zainul. Lagi-lagi. Ya, Evan kayak ini diminta untuk tenang tadi karena clearance-nya ya. Memang Yap. Jangan ketika sampai bolanya sudah keluar. betul. Jangan sampai mengganggu konsentrasinya ya. Ya, paketan berikutnya sudah masuk untuk Indonesia. Ais berikan bola kepada Ganyong. Ya, Iqbal ada miss. Tampaknya Ganyong tadi ingin memberikan bola kepada Ais tapi Betul. terpotong ya oleh Iqbal. Dan mata saya tertuju pada Ganyong pada kali ini ya, karena memang sepertinya Coach Hector Suto ingin melihat penampilan dari seorang Ganyong ya. Ya, Iqbal. Ketika beberapa pemain tadi dikeluarkan tapi seorang Ganyong tetap ada di lapangan. Ya, Israr berkelit tadi dari penjagaan Abu. Dan kali ini corner kick untuk Indonesia. Ya, pergantian kembali dilakukan. Sudah masuk ke lapangan Wendy Brian dan juga Firman. Sangat spesial apa yang diberikan oleh, ini dia, ada peluang, Ya, umpan dari Ais tadi bisa dibaca, tapi kita lihat rest defense dari Indonesia juga sangat baik. Transisi dari bertahan ke menyerang ke bertahan. Yap. Semuanya berjalan dengan baik sejauh ini, Bayu. Ya sangat disiplin tadi pemain-pemain juga Indonesia. Saya tidak melihat suatu agresivitas dari pemain-pemain Malaysia pada menit-menit awal ini ya. Ya. Kita lihat Reza ya. Tampak Malaysia juga walaupun sudah tertinggal 4 gol ya, tapi mereka tetap mencoba berhati-hati sejauh ini. Betul. Dan kita akan tunggu juga di lag ini apakah Malaysia nanti power play. Yap, itu juga kesukaan dari Coach Hamid tampaknya ya. Ya. Nizar kuasai bola, berikan umpan pendek kepada Ais. Ya, umpan kepada Israr yang bisa dibaca. Abu Hanifah, back pass kepada penjaga gawang Zainul Zahin bin Sinuan. Kembali merombak pemain-pemainnya ya, Coach Hector Suto ya, kita lihat. Dia benar-benar ingin meracik. Ya, karena pemain yang bagus harus bisa dipasangkan dengan siapapun ya, Bayu. Betul, betul. Karena memang semua pemain ini saya pikir adalah bagus ya Reza ya. Bagaimana chemistry mereka yang harus benar-benar sangat kental sekali ya. Ya, bola berhasil direbut oleh Brian.
Ya, dijaga oleh dua pemain sekaligus. Ya, Dan jadi kick in untuk Indonesia. dipersiapkan kembali. Itu Boy, Samuel Eko, Rio Pangestu tampaknya. Firman mendapatkan kesempatan untuk memberikan umpan kepada Israr. Yap. Balik ada Firman. Wow, Firman kita lihat. Meminta untuk dikosongkan Firman. Ya, ya betul sekali. Jadi meminta untuk Wendy Brian berpindah posisi ya. Karena sisi flank kiri ini posisi andalanya Firman. Betul sekali, dan itu benar-benar harus ada komunikasi di luar pertandingan ini. Ya. Contohnya Reza, Benar. nanti kalau gua ke kiri, lo kosongin aja, itu Ya. gua yang akan running. Benar. Dari situ. Ais. Ada peluang, kita lihat syuting keras. Tapi sayang masih jauh di atas gawang dari Malaysia. Ya, tapi set play dan situasi free kick Indonesia sejauh ini juga terus bisa menghasilkan peluang. Ini Yap. satu hal yang sangat positif. Daniel Abdul Dain berikan bola kepada Saad. Abdul Sani berikan kepada Abu Hanifa. Pergerakan dilakukan oleh Awaludin. Wow, Lewati 3 pemain. berbahaya, kita lihat. Awaludin, sebelah satu dengan Nizar. Nizar from Argentina with a super save. Yap, Menyelamatkan gawang ketika pergerakan istimewa dilakukan oleh Muhammad Awaludin tadi. ya 2-3 orang pemain kita juga sempat terkecoh ya, kita lihat Reza ya. Tapi bagaimana Nizar memberikan penampilan yang sangat baik, dan juga ini menjadi catatan jika pemain-pemain seperti ini jangan hanya dilihat Reza. Ya, dan kita lihat kali ini ada satu pemain yang tampaknya mendapatkan cedera. Ais, kita lihat tadi dia mencoba untuk melakukan blocking, Ya. tapi terkena gawang sendiri ya. Dan memang Awaludin tadi yang melawan pergerakan jadi salah satu pemain yang harus diwaspadai oleh Indonesia ya. Baru saja mendapatkan gelar pemain terbaik di Piala Futsal Malaysia Ya. akhir pekan lalu. Dan Ais memang untuk sementara untuk saat ini digantikan dulu ya oleh Rio. Ya, body ventingnya tadi sangat berbahaya ya. Seakan-akan ingin bergerak ke kanan, tiba-tiba langsung membelah ke kiri ya. Benar. Jadi situasi bola mati ini yang penting adalah pergerakan tanpa bola memang. Ini dia. Wow. Bisa dibaca oleh Nizar. Sempat serangan balik. Umpan jauh kepada Firman. Berhasil dia kuasai. Wow, kuat Pressure sekali kita lihat Firman. Begitu tenang. Ya, ada sentuhan dari kaki Awaludin, tapi betapa tenangnya Firman ketika menghadapi lawan yang sebenarnya secara badan lebih besar. Ya, dia hanya menutup lawan ya. Ya. Karena dia tahu bola akan mengalir kemana. Kick dari Indonesia. Ada kesempatan. peluang Israr. Israr. Tapi bukan di kaki terbaiknya, kita lihat. Jadi agak ragu-ragu Israr. Wow, defense kelas dari seorang Firman kita lihat. Ya, ini tipikalnya Firman yang membuat dia masuk ke siapapun pelatihnya ya. Betul. Bagaimana etos kerjanya dan kegigihannya dalam bermain yang memang menjadi karakteristik dari Firman. Dan seringkali pada saat di Liga Pro juga membuat pemain-pemain yang lain musuh-musuhnya kesal ya, Ya. dengan karakteristiknya. Jangan-jangan Anda juga dulu sempat kesal ya, Bayu? ya? Enggak, kan beda generasi. Kesempatan bagi Indonesia, umpan yang sangat baik dari Runtu Boy, tapi Rio sedikit terlambat. Ya, Rio dengan Runtu Boy juga dua pemain yang sudah sangat lama ya bermain bersama. Betul. Dan kita akhirnya tidak melihat sosok seorang Sauki ya di sini ya. Benar, karena memang ada beberapa pemain Indonesia yang mendapatkan cedera dan Betul. gagal bergabung dengan training center. Yap, Selain Sauki juga sebenarnya ada nama Fajrian. betul. Dan sementara ketika Sauki absen, Singgi sempat ingin dipanggil tapi Singgi juga mendapatkan cedera. Ya. Samuel Eko. Oh. Tembakan datar yang masih bisa diblok oleh Ayon. Ya, hanya menutupi bola tadi. Ya, Muel. Tampak lebih berisi dari seorang Muel ya. Saya pikir juga sama-sama belum bisa mengembangkan permainan ya. Benar. Di 5 menit atau 6 menit babak kedua ini masih saling membaca. Ya, Nizar kali ini kuasai bola, ikut membantu serangan. Romi Humandri sudah masuk. Dari sisi flank kanan kita lihat Romi atau flank kiri cari celah. Ya, Runtu Boy mendapatkan tekanan dari Ayon, tapi hanya menjadi kick in untuk Indonesia. Runtu Boy. Rio kepada Romi Humandri, lagi-lagi dalam situasi 1 lawan 1 di sisi flank kiri. Diagonal pass. Rio. Runtu Boy dalam tekanan Ayon. Ini dia Runtu Boy. Oh, Runtu Boy. Oh, Terlalu ada counter kita lihat tadi. Ayon. Dan Wow. lagi-lagi transisi negatif yang berjalan dengan sangat baik ya, Yap. dari para pemain Indonesia. Ya, tingkat Jadi ketika kehilangan bola langsung balik lagi dari semuanya. betul. Tingkat disiplin dari seorang Samuel Eko juga
membuahkan hasil yang sangat maksimal ya. Bagaimana tadi saya melihat ada di sisi pivot, tapi tiba-tiba sudah balik ke anchor. Ya. Dan memang semua pemain harus menampilkan 100% ya di situasi dalam tahap seleksi seperti ini. Hati-hati. Ya terlepas tadi sebenarnya, tapi gagal lawan kontak dengan sempurna. Syed Aizat Daniel. Tenang sekali kita lihat. Romi menemukan jalur umpan kepada Muel. Balik ke Runtuh Boy. Runtuh Boy. Oh ini dia. Ya, body fencing yang sangat baik tadi dilakukan oleh Runtuh Boy. Ya, Ini dia lagi-lagi satu Runtuh pemain. Boy. Wow. Ya ada benturan. Bukan Tidak sebuah full. 3 lawan 1. Penyelamatan dilakukan oleh Nizar. Penyelamat. Nizar. Double save. Dilakukan oleh Nizar ketika menghadapi 3 pemain lawan di depannya. Ya, apa yang dilakukan oleh seorang Nizar tidak lepas dari pengalaman dari seorang Eka Sanjaya ya. Bagaimana double save penting ketika sudah berhadapan one on one dengan Malaysia. Ya, ini dia penyelamatan pertama dan ini dia penyelamatan kedua. 2 penyelamatan yang dilakukan dari waktu yang cukup singkat tadi. Betul sekali kita lihat dari posisi terjatuh ya. Langsung terbangun. Tapi yang paling penting memang yang kedua tadi ya, ketika Syed Aizat betul sudah benar-benar terbebas dan ada di area sentral. Tapi memang tadi juga sebelumnya sempat ada benturan yang dianggap oleh wasit bukan sebuah pelanggaran ketika Romi Humandri mencoba melakukan blocking dan ditabrak oleh pemain lawan. Dewa Rizky tampaknya menggantikan peran seorang Romi. Corner kick untuk Malaysia. Umpan chip. Ini berhasil dihentikan. Ini niatnya tadi mau kayak Evan atau Firman ya dia. Tapi nggak nyampe bolanya. Tenang sekali di belakang kita lihat. Ya, bola terakhir mengenai badan dari Rio tadi. Ada sedikit request dari seorang Dewa Rizky ya, meminta untuk dilap kembali tadi. Ada sedikit keringat dari Romi tampaknya ya. Ini bekas Romi terjatuh memang. Dan itu cukup berbahaya jika tidak diantisipasi dengan cepat ya Reza. Dan perbedaan di babak kedua memang Malaysia mulai berani juga ya. Betul. High press ini dia. Target yang kedua. Lagi-lagi masih bisa dihalau oleh pertahanan Indonesia. Dalam tekanan Razin. Otomatisasi harusnya tadi dilakukan oleh pemain-pemain yang lain ya. Bagaimana tadi seorang Samuel Eko juga melakukan high pressing ya. Runtuh Boy mencoba merebut bola. Dan clearance dilakukan ketika Ayon tadi mencoba menguasai bola. Ada sedikit benturan tampaknya tadi yang tidak terduga ya. Bikin didapat oleh Malaysia dan memang 2 pengadil hari ini berasal dari Malaysia ya. Benyapal, Ucha Wensop dan juga Chon Lakan. 2 wasit internasional yang dimiliki oleh Thailand. Laga kembali dilanjutkan. Zainul, umpan pendek. Ayon. 1-1 dengan Runtuh Boy. Oh ini dia Ayon. Ya coba adu skill sekarang antara Runtuh Boy dengan Ayon. Ya bola berhasil direbut oleh Indonesia. Situasi 3 lawan 2. Samuel. Rio, umpan ke tiang kedua. Tapi berhasil dihentikan tadi. Ya dan Rio tampaknya sedikit mengalami kesakitan. Ya. Setelah berbenturan tadi dengan pemain dari Malaysia ketika mencoba melakukan umpan. Dan juga kita lihat juga Samuel juga sedikit tertarik kita lihat ya tadi. Ya dan benar seperti prediksi kita Bayu. Jadi kipernya Indonesia ini bagi waktu 13 menit ya. Betul ya. Karena sekarang ketika laga tersisa 13 menit Ahmad Habibi sudah masuk untuk menggantikan Nizar. Ya. Dan ini adalah momen bagaimana Ahmad Habibi juga ingin membuktikan ya kalau gawangnya harus tetap terjaga. Ya ini jiwa-jiwa muda yang mulai terlihat ya dari Syahir Iqbal Khan tadi. Benturan yang cukup keras ketika duel udara terjadi dan menjadi sebuah pelanggaran. Indonesia cukup baik juga untuk bisa meredam jumlah pelanggaran ya. Sejauh ini belum ada pelanggaran. Ya betul. Yang dilakukan di babak kedua. Justru bergantian ya sekarang ya. Ya. Masih terlalu jauh apa yang dilakukan oleh seorang Gavin tampaknya ya tadi ya. Andres ya tadi Andres, yang melakukan tembakan. Ipul kayaknya akan mengambil kick-in. Lepas kepada Ahmad Habibi.
Habibie. Kita lihat Dewa Rizky kepada Saifullah. Ini adalah kesempatan dari Iya. Muhammad Saifullah tadi Ya. untuk berikan bola ke tiang kedua tapi tidak rekannya di sana. Baik sekali apa yang dilakukan oleh seorang Saifullah ya. Lakukan running with the ball tapi benar-benar bisa mengharapkan support dari rekan-rekan yang lain. Zainul mencari jalur umpan ke rekannya tapi tidak ada dan harus kembali ke belakang. Restart tadi. Faris bin Haji, Muhammad Johan berikan umpan kepada Syahir Iqbal Khan. 2 lawan 2 di sisi flank kiri. Masih begitu solid pertahanan dari Indonesia sejauh ini. Ya, masih mencari celah ya kita lihat ya Reza ya. Ya. Dan disiplin Indonesia pun sangat baik sekali. Syahir Khan kembali ke belakang. Nah, ini Malaysia menguasai bola dalam waktu yang cukup lama. Ya, sudah tapi- mulai tampaknya sudah mulai cair ya apa yang dilakukan Ya. oleh Malaysia dan ini benar-benar harus diantisipasi dan diputus serangannya ya dengan cara apapun. Ya, tapi pada akhirnya memang Malaysia menguasai bola di wilayah yang tidak berbahaya Ya, ya. betul. Jadi ini memang masih dalam penguasaan Indonesia sejauh ini. Mereka masih mengontrol pertandingan. Saifullah, Andres, Kuat sekali kita lihat Andres tadi. Wow. Kevin, Dewa Rizky mencari Andres. Siapa yang ada di sana untuk bersupport? Ya, ada teriakan lagi Kevin. Wah. Cutback tadi maksudnya, tapi tidak ada pemain di tiang kedua. Ya, apa yang dilakukan oleh seorang Gavin juga sangat baik ya ketika dia tidak memaksakan untuk syuting langsung tapi mengharapkan ada supportnya di tiang kedua ya, kita lihat Reza. Mulai berapi-api kita lihat Coach Hami di pinggir lapangan. Ya, Mulai terbawa suasana juga tentunya. Betul. Karena sejauh ini penampilan anak asuhnya belum seperti yang diharapkan. Dan kali ini ada satu pemain dari Malaysia yang tampaknya mendapatkan cedera. Yaitu Muhammad Firdaus Ambiah. Pemain senior berusia 33 tahun. Yap. Dan memang Malaysia ini di laga ini diperkuat oleh 5 pemain yang usianya sudah 30 plus. Betul. Sedangkan Indonesia yang tertua adalah Iqbal dan Nizar. Betul sekali 29 kita lihat. tahun. Jadi memang mayoritas ini dari skuad timnas U20 ya. Ya, Yang setuju. dulu sempat ada. Baik sekali kita lihat tadi Habibie. Tenang sekali tampaknya Habibie sampai saat ini ya. Dan Dewa. semua kiper karakternya hampir sama ya kita lihat. Ini dia Saifullah. Ya walaupun Saifullah tadi bisa melewati satu pemain ya, tapi juga ada cover yang berhasil dilakukan oleh Ada ruang Habibie. Oh. ya upaya dari Dewa Rizky tadi masih muda juga bagi Zainul. Yap, betul. Langsung lihat kiper tadi di depan ya. Itu kalau Amari Cardinho Ya. nyampe tuh ya kemarin dulu. Pupung yang biasanya banyak cerita ya. Karena di latihan sering digituin sama Ricardinho. Saifullah kepada Andres. Andres Oh. coba melakukan turning tapi gagal. Tanggung jawab tadi kita melihat Andres. Berbahaya Indonesia. Haikal Hasnor juga sudah masuk bagi Malaysia. Jauh tadi kita lihat. Oh, ada peluang. bola. Double save dari Habibie. Dan kali kesempatan serangan balik ke Indonesia. Jelas. Kartu Foul kuning tadi kita lihat. akan kembali dikeluarkan oleh wasit. Kali ini kepada Faris bin Haji Muhammad Johan. Ya, Pemainnya mau kabur, pemainnya mau kabur ya. tapi kalau udah keluar juga tetap kena kartu kuning sebenarnya. Betul. Dia mau langsung lari ke kamar mandi pun tetap dikejar ya Sama wasitnya ya. sama wasitnya. Dikasih kartu dulu. Karena dia udah tahu bakal kartu. Betul. Ya, dan memang tadi penyelamatan juga bisa kembali dilakukan oleh Habibie. Walaupun tangkapan pertamanya ya sempat lepas, tapi dia berhasil mengcover. Di kesempatan kedua dia biasa mengamankan bola. Dan dari situasi transisi tadi ada pelanggaran dilakukan oleh Faris. Jadi kartu kuning ketiga bagi Malaysia. Ya, karakter yang sama juga diberikan oleh Samuel Amos tadi Ya. kita lihat dari sisi flank. Nah ini paketannya Coach Hami banget nih. Betul. Anca, betul. Brian, Amos, dan juga Evan. Ini mungkin requestannya Kosame Ya. kayak ini ya. Anca kali kuasai bola. Ya Anca juga tadi meminta Evan menjauh ya karena ruangnya terlalu sempit. Betul. Wendy Brian, Dua sisi flank ya. Ini dia. Evan dengan tenang menguasai bola, mencari jalur umpan ke rekan yang lain. Nah, ini menemukan Wendy Brian. Oh. Dari sudut yang sudah sempit tadi, tetap mencoba melepaskan tembakan tapi bisa diblok. Tendangan penjuru bagi Indonesia. Ini dia chemistry yang sangat mematikan ya Reza. Ya. Kita lihat tidak perlu berteriak untuk minta bola tapi dengan pergerakan sekecil apapun dia tahu harus kemana. Evan!
Evan Bobic mencetak hat-trick. Terima kasih Coach Hami. Anda membentuk pemain-pemain yang sekarang ada di lapangan bagi Indonesia. Tapi Anda tentu kecewa karena mencetak gol ke gawang Malaysia kali ini. Indonesia 5, Malaysia 0. Ya, sepertinya seharusnya juga skema yang hampir sama semua ya dimiliki oleh setis dari Indonesia yang seharusnya dan sebetulnya bisa diantisipasi oleh pemain-pemain defense dari Malaysia. Tapi lagi-lagi kecerdikan dari seorang Evan pun sangat baik. Wow, kita lihat. Dan ini artinya jadi set play kedua Indonesia yang jadi gol ya. Setelah tadi Firman di gol pertama. Dan memang ini sudah kita lihat sejak warming up. Ya betul. Beberapa kali tadi nggak percuma tuh. Jadi Ya, kena orang tuh di luar nggak percuma ya. Habibie ikut maju kali ini membantu serangan. Harus berhati-hati Habibie. Oh, cerdik sekali kita lihat. Ada peluang di sana. Terlepas, Wendy Brian. Ada lagi peluang. Gagal dijangkau. Samuel Amos dengan begitu sigap. Kembali transisi negatif yang berjalan baik bagi Indonesia. Sangat disiplin tadi Indonesia. Umpan paralel kepada Amos. Ini dia. Ada peluang yang sangat sempurna dimanfaatkan oleh seorang Amos kepada Wendy. Dari Wendy pun kepada Amos kembali. Tidak perlu banyak bergerak, tidak perlu banyak meminta. Hanya sedikit melakukan pergerakan penting dan melakukan finishing yang sangat sempurna. Kita lihat tadi Samuel Amos, Reza. Manis. Oh sungguh manis. Umpan yang diberikan oleh Brian diselesaikan dengan satu saudara Samuel Amos. Time out. Diambil oleh Malaysia. Karena kali ini mereka tertinggal 6-0. Lagi-lagi saya harus berterima kasih banyak. Betul. Kepada Coach Hami walaupun kali ini jadi lawan ya. Karena memang paketan yang sekarang di lapangan ini benar-benar dimatangkan. Betul. Ketika Coach Hami menangani Black Steel, walaupun juga pada akhirnya banyak masukan yang membuat Hector Souto punya andil juga sangat besar di paketan ini. Nah kalau saya tadi bisa membaca hatinya dari Coach Hami dari sini, aduh paketan gue lagi dimasukin nih. Bahaya ini paketan gue yang dimasukin. Jadi situasi yang memang menjadi dinamika di futsal ya. Betul. Kadang jadi kawan, Kadang jadi lawan. Tapi yang paling penting kalau jadi lawan di lapangan aja. Lapangan di luar, aja dong. nanti kita ngopi lagi sama Coach Hami. Iya. Gudeg. Boleh. Kalau enggak, kopi jos. Kopi jos. Aduh. 6-0, Indonesia unggul. Jogja juga terus bergemuruh malam ini. Goramong Rogo Yogyakarta. 7.000 lebih pencinta futsal datang menyaksikan laga debut Hector Souto yang sejauh ini berjalan fenomenal. Dan bukan tidak mungkin Reza, kalau paketan ini akan terus dipertahankan ya. Ya. Melihat chemistry mereka sangat, ini dia yang saya maksud, Ya, lagi-lagi. belum usai, Evan mendapatkan peluang. Wow. Tapi kan umpannya terlalu deras kepada Evan. Terlihat nyaman. Kita lihat Evan. Rizon Bakri kali sudah masuk. Iwan ini dia, kecepatan dari seorang Iwan yang bisa di cover. Ya, luar biasa. Wow. Wendy Brian. Biasanya juga serem kalau yang ngejar Samuel Amos sangat kencang. Wow, iya jelas sekali. Karena jangkauan kakinya juga sangat panjang ya. Wow. Wendy Brian. Anca. Ini yang dimaksud. Tanpa melihat bisa menemukan Evan di sana. Sentuhan terakhir ada di Evan ternyata. Betul, setuju. Ya tapi kita lihat ya, Anca ini nggak ngelihat Evan, udah tahu Evannya ada di mana. Betul. Hanya sedikit melihat, pokoknya jersey merah di depan Evan aja. Lirik aja, tinggal lirik dikit aja ya. Dan ini dia kita lihat ya para supporter yang sudah hadir langsung ke Goramong Rogo Yogyakarta. Tentu bayar tiket nggak rugi kalau Pasti pertandingan dong. seperti ini. Kalau kita pengen level up Ya ya, benar, harus bayar. harus bayar lah. No tiket, No game. Oh, Ya dalam tekanan dan sudah tidak bisa pasti menjaga Tidak gawang. bisa. Sehingga membuat pada akhirnya tadi pilihan bagi Daniel adalah membuang Betul. bola. Dan jika tadi dipasing ke lawan kembali, masa harus ngulangin kesalahan Ya. yang sama di babak pertama sih? Lewat sudah diambil oleh Malaysia tapi sejauh ini efeknya belum terlalu terasa ya. Karena mereka masih dalam tekanan. Kembali Kikin sudah diambil. Evan. Berikan bola kepada Samuel Amos. Tenang sekali Samuel Amos. Ya tapi kali ini gagal dia untuk menguasai bola dalam tekanan. Yang diberikan oleh Ahmad Harid. Dan tarian dari Samuel Amos, Wendy Brian dan juga Runtu Boy belum terlalu kelihatan ya di sini ya. Ini menandakan kalau mereka bermain sudah sangat dewasa Ya. sekali ya Reza.
Dan bukan hanya ketika menyerang ya, ketika bertahan juga sangat solid sejauh ini. Betul sekali. Kembali bola direbut, tapi Amos sedikit terburu-buru memberikan umpan tadi kepada Brian. Rizwan Bakri. Agresif sekali tadi. Ya, Nah, ini yang diperlukan ya. kita lihat juga belum terlalu terlihat ya skema dari Malaysia sejauh ini. Betul, walaupun tidak terambil tadi, tapi bisa membuat mereka sedikit panik ya. Ya. Coach Hami prediksi sih 1-1 Bayu, ini kan udah nggak pasti. 1-1. Ya. Evan prediksi 3-1 juga udah 3-1 lewat ya. ya. Oke. 6-0 sejauh ini, Indonesia unggul dan Kalau saya sih emang udah punya prediksi. Prediksinya jaya. Jaya, ketebak. Ketebak ya. Aduh, ada Ais di sana kembali dimasukkan. Firman. Juga ada Firman Iqbal serta Israr ya. Benar. Ais, Paketan Jabodetabek sekarang ini di lapangan. Jabodetabek. Israr, ada Iqbal. Sangat nyaman ya tampaknya ya mereka ya. Tapi nggak boleh terlalu nyaman emang. Iya Bayu. betul. Kalau terlalu nyaman takut ke bawah. Nah itu bahaya. Dan power play akan Ya. dilakukan oleh Malaysia di sisa 6 menit waktu bersih pertandingan. Kali Dan- ini kita lihat Zair Iqbal akan menjadi penjaga gawang terbang. Dan kembali dimasukkan defense dari power play Indonesia ya. Benar. Yang memiliki jangkauan kaki yang cukup panjang di area pivot serta Ya. flank. Ini juga jadi tantangan sekarang bagi Indonesia menghadapi situasi yang berbeda di lapangan. Betul. Ayon. Tersisa 6 menit Reza, kita lihat setidaknya ingin memecahkan telur yang masih bulat ya. Ya. Dan juga jangan lupa Habibie Ya. juga tidak mau pastinya. Tembakan yang melambung, kesempatan Iqbal! bagi Indonesia. Oh, terlalu. Ya ada Ais keras. di sana. Iqbal tampaknya sudah mengira bolanya keluar tadi. Iya benar. Iya, jadi di situasi ini pun Habibie harus tahu ya kapan kesempatan cari gol, Betul. kapan kesempatan delay. Daniel kembali kuasai bola dan formasi power play Malaysia kayaknya adalah 1-2-2 yang juga bisa berubah menjadi 2-1-2 nanti ketika berputar. Ya, pressing otomatis kita lihat tadi dari Rio Pangestu. Ya, triggernya ada di pemain yang ada di depan ya. Betul. Kapan menunggu, kapan lawan pressing. Yap, otomatisasi dari pemain-pemain belakang juga harus lebih cepat dari pemain-pemain yang first ya. Ya, ini dia kesempatan untuk lawan pressing. Ya, bola masih dikuasai oleh pemain Malaysia. Kali ini kembali ke organisasi awal power play dari Malaysia. Masih mencari celah ya kita lihat. Ya, Coach Hami tampak sangat kesal ya di pinggir lapangan karena pemainnya terus gagal ke depan. Ini dia. Terus dipaksa kembali ke belakang. Yap. Karena memang ketika bola sudah berbalik ke belakang itu menandakan kalau defense kita berhasil ya. Ya. Ya, ada gangguan tadi dari bola sebuah Banggaran. Bola berhasil direbut kali ini oleh Romi Humandri. Ya, bola sudah keluar dan menjadi kick in bagi Malaysia. Karena defense itu juga bukan berarti harus mendapatkan bola Reza. Ya, benar. Atau membuang bola. Yang Ketika penting gagal jadi gol ya. Betul. Ketika bola sudah mengalir ke belakang lagi juga itu juga menjadi defense yang baik. Benar. Kata Coach Haris Mawan pada saat di BTS pada saat itu. Saya yakin dia juga nonton ya. Iya, karena dia seorang anchor yang sangat baik ya. Ya, lagi-lagi dipaksa passing ke belakang. Dipaksa terus berputar-putar dan ini akan menguntungkan Indonesia karena waktu akan terus bergulir selama Betul. bola ada di lapangan. Nah, jadi kalau yang waktunya keluar mati itu futsal, bukan Betul sepak bola sekali. ya. Aduh, balik lagi ke situ deh. Ya, kita lihat juga semua wasit di sini palanya berambut semua ya. Ya. Kita lihat. Kesempatan kali ini bagi Malaysia. Passing ke tengah tadi yang coba ditunggu memang oleh Awaludin, tapi ada blok ya juga berhasil dilakukan oleh Indonesia. Ini yang harus diantisipasi ya, jangan sampai memang ada passing ke tengah dari Malaysia karena mereka mencari itu. Ya, dari ruang tembak ya kita lihat. Saat kali ini sudah masuk untuk Malaysia. Dan biasanya sih ini kalau dari Mas Dimas kalau nggak ada gol itu ada bonus Reza. Ya. Yang udah-udah sih itu. Oke, mungkin mereka sangat semangat ya kita lihat. Oh, memang jelas. Ini Saya pikir jelas. harus hati-hati memang. Sedikit terbawa suasana tadi. Ya, Wendy Brian dan mengangkat kaki terlalu tinggi menjadi pemain Indonesia pertama yang mendapatkan kartu kuning. ya memang ya kita lihat ya. Angkat Ya. kaki terlalu tinggi. Benar. Dan memang ini hal-hal yang harus dikurangi ya. Karena kalau sudah level internasional ini wasit tidak pandang bulu memang. Betul. Ketika sudah memain power play seperti ini ya pasti set piece-nya ke power play lagi. Ya. Sayang sekali kalau dia bisa langsung ke depan karena sedang mengejar power play. Saya
Dari Iqbal hanya berikan umpan agar power play kembali terjadi bagi Malaysia. Yap, betul. Muhammad Daniel. Cair kali ini terlepas. Ditangkap oleh Habibi. Ada Kesempatan momen menembak. Habibi di sana. Tembakan Itu. dari Habibi. Oh, masih jauh tadi. Ada sedikit pergerakan dari gawang ya tadi. Jadi harus memang diperbaiki dulu sebelum lagi dilanjutkan. Ya, dan kali ini dengan situasi Malaysia membangun serangan di bawah, Indonesia mencoba untuk melakukan pressing agar tidak ada power play. Betul. Awaludin dijauh oleh dua pemain Dan Indonesia pun tidak melakukan power play kembali untuk killing time ya. ya. Ya, Malaysia masih menunggu kayaknya untuk melakukan organisasi power play. Jadi Daniel ini akan selalu menjadi anchor ya ketika power play dilakukan oleh Malaysia. Yap. Ini dia Daniel Abdul Dain. Karena otomatisasi dia juga sangat cepat ya, ketika gagal di depan dia melihat pergerakan langsung balik ke belakang. Ini dia. Ya, terus berputar di area tengah Malaysia. Masih sangat rapi Reza kita lihat. Dan sangat disiplin. Saat umpan ke ujung kali ini. Yang kedua. Kita lihat Habibi. Super save dari Habibi. Menyelamatkan gawang ketika umpan ke tiang kedua. Ada satu pemain yang terlepas tapi dipotong oleh Habibi tadi. Ini dia jangkauan yang sangat baik oleh Habibi, melakukan split sempurna tadi. Tadi langsung mau niat untuk melakukan syuting tapi sudah diblok terlebih dahulu ya. Tapi tadi kalau dia Ya, sedikit terlepas tadi. Tidak Dari mau. penguasaan pemain Indonesia, dan ini jadi tantangan lagi-lagi bagi Indonesia ya. Yap. Ketika menghadapi power play lawan, kalau kita sudah kuasai bola, jangan sampai hilang bolanya dengan mudah. Betul sekali. Langsung melakukan pressing kita lihat dengan meninggalkan Ini unik kipernya ya. secara jauh ya. Jadi Malaysia sudah power play, tapi Indonesia tetap man to man. Yap, betul. Tapi Betul. Habibi harus jaga pemain satu. Betul. Dan ini pernah terjadi ya. Ya, bola berhasil direbut. Firman mendapatkan gangguan dan skema yang berjalan bagi Indonesia ya. Skema defense tadi yang Betul sekali. membuat mereka bisa mendapatkan poin. Iqbal kita lihat. Ya, umpan efek dari Firman mencoba mencari Israr, tapi masih gagal. Habibi men-trigger serangan kayak dari Indonesia. Ikut maju membantu serangan. Israr Ya. Postur masih tubuh. menguasai bola Israr. Melihat postur tubuh dari seorang Habibi. Kita lihat ya Reza ya, bagaimana postur. Ya, 2 kali ya pelanggaran terakhir Jelas dari Firman sekali. yang memang ini sangat sulit untuk bisa dihentikan. Ketika bola di kaki Firman, kita lihat begitu lengket dia menguasai bola. Yap. Ini dia Firman, sang pencetak gol pertama tadi yang membuka kebuntuan dari babak pertama. Israr mencoba lakukan turning, tapi bisa dibaca oleh Abu Hanifah. Kembali dimasukkan Guntur Ganyong ya, terlihat penasaran ya seorang Hector Suto Ya. untuk bisa membuat Guntur Ganyong juga semakin percaya diri. Dan Hector pun sangat fair ya, ketika dia melihat ada pemain yang memang mainnya bagus di luar pemain yang sudah dia panggil, akhirnya Betul. tetap dia panggil. Betul, Masuk betul. Guntur Sulistyo atau Ganyong. Jadi ada 2 pemain yang sebelumnya nggak dipanggil Hector ya, tapi Yap. sekarang ada di tim, yaitu Guntur dan juga Dewa. Dewa juga dengan kekuatan netizen ya pada saat itu ya, tapi memang terlepas dari kualitasnya yang juga baik ya. Ya, walaupun karena waktu itu saya masih di dalam ya, jadi Oh iya. Dewa itu memang pemain ke-27 Betul. dari 26 pemain yang ingin dipanggil oleh Hector. Jadi Oke. urutannya seperti itu. Ketika memang Sauki mendapatkan cedera, akhirnya Dewa yang masuk. Oke. Jadi pemain ke-26-nya itu sebenarnya Fajrian, Oh ya. tapi Fajrian memang cedera. Ada ruang tadi kita lihat Firman. Ya, dalam tekanan tadi dan tidak punya opsi. Yap. Zainul Kembali mematahkan serangan demi serangan tadi kita lihat. ya di bawah 2 menit. Bayu, Yap. Indonesia masih mempertahankan keunggulan 6-0. Dan ini adalah momen yang benar-benar harus dimanfaatkan ya oleh pemain-pemain yang lain ya. Bagaimana 2 menit ini juga cukup bisa merubah mereka ke step Ya. selanjutnya ya. Benar, harus tetap 100% dari Yap. awal hingga akhir pertandingan. Israr kuasai bola. Tidak terjatuh Israr. Oh. Ini juga respect ya kepada Israr. Yap, Ketika ada betul benturan, sekali. ketika ada benturan dia bisa saja terjatuh dan meminta pelanggaran tadi. Ya. Tapi dia tetap mencoba untuk menyelesaikan peluang. Betul sekali. Itu beda ya kalau misalnya dengan wasit yang kemarin ya. Kalau jatuh itu guling-gulingnya sampai Malioboro itu. Balik lagi ke sana. Balik lagi ke sana. Masih kesel. Masih kesel. Rizwan Bakri berhasil dibaca. Ganyong kan ini 1-1 dengan Rizwan.
Ini dia Izrar, Rizky, Xavier atau Ais, balik kepada Muhammad Habibi. Wow. Terlalu jauh dari sasaran tadi upaya dari Habibi. Jadi tahu siapa yang dituju tampaknya kita lihat ya tadi Habibi. Saya masih jujur aja saya masih ngarepin yang paketan chemistry tadi ya Reza ya. Ya, tapi memang Hector juga cukup rata ya membagi rotasi sejauh ini. Betul, setuju. 1 menit tersisa di pertandingan ini. Israr, reverse pass tadi kepada Ganjong yang gagal direbut oleh Malaysia. Oh lihat ekspresi Ya, dari seorang Hector Hector Suto ya kita lihat ya. Tetap menggebu-gebu. Tetap menggebu-gebu dan tersisa mereka 1 menit. menginginkan. Jadi walaupun sudah seperti ini, Yap, karakternya memang harus tetap dilakukan. betul sekali. Jadi Hector tetap ingin pressing sampai akhir pertandingan, sampai benar-benar detiknya 0-0-0-0. Yap, sampai peluit berbunyi ya. Ya, dan memang ini mentality yang harus ditanamkan. Karena kalau kita ingat, kita kalah terakhir lawan Thailand, situasi-situasi 1 menit akhir Bayu. Iya, beberapa detik dan Ya, itu cukup jadi membuat kita itu jadi pelajaran. jadi pelajaran yang sangat berarti ya. Benar. Dan nanti memang kita akan coba membalas di awal November ketika AFF Futsal Championship 2020 akan berlangsung di Bangkok. Dan kali ini tampaknya Ais Kendawi ya. mendapatkan pertolongan dari tim medis Mbak Nela. Kali ini kembali masuk lapangan karena Ais tampaknya sedikit mengalami kesakitan. Untuk kita berharap para pemain dari kedua tim ya tidak mendapatkan cedera di laga ini. Ya, kita Karena lihat mereka juga. adalah nama-nama yang diharapkan oleh negaranya masing-masing Betul. untuk membawa nama negara mereka di Piala AFF. Ini dia beberapa momen tadi kita lihat bagaimana Habibi juga berhasil melakukan split sempurna tadi Ya. untuk memutus serangan demi serangan dari Malaysia. 48 detik tersisa, Bayu, dan kita harapkan tetap ada clean sheet ya dari Indonesia. Ya, betul. Ya, back pass kepada Daniel. Ini mungkin kesempatan terakhir bagi Malaysia untuk bisa menciptakan gol. Walaupun tentu kita berharap Indonesia akan mencatatkan nirbobol hari ini. Wow. Lalu pendek jarak dari power play tersebut ya. Syahir. Ya, ini dalam tekanan dan kita tidak mengerti sebenarnya ya apa yang dilakukan tadi oleh Ahmad Harit. Ya, terlihat sedikit frustasi ya tadi kita lihat. 27 detik kita lihat Reza. Ya. Habibi. Apakah akan terjadi gol lagi atau cukup setengah lusin? Saat mendapatkan tekanan dari Wendy Brian. Seperti tidak ada skema yang ingin dimainkan kembali ya tadi. Ya, 10 detik tersisa. 1 bulan terakhir dari Malaysia dan rasanya kemenangan 6-0 kali ini di depan mata bagi Indonesia. 7.000 pasang mata menjadi saksi kembalinya Sang Garuda yang terbang tinggi di Gor Among Rogo, Yogyakarta. Harimau Malaya bertekuk lutut di hadapan Sang Garuda hari ini. Evan Movic